Bab 171, Pertempuran Kota Kekaisaran 3. Melihat kedua telapak tangan Bai Shou langsung mengenai dada Huang Xiaolong, keributan besar melanda kerumunan di bawah panggung. Haha, bukankah aku baru saja mengatakan bocah nakal ini akan disingkirkan di ronde pertama? Orang pertama yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri yang didiskualifikasi dan tidak layak masuk ke Institut Duanren. Huang Xiaolong ini hanyalah penghinaan bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Cemoohan dan hinaan keras datang dari para jenius yang menyaksikan pertempuran di bawah. Bahkan Xie Putih menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya aku melebih-lebihkan Huang Xiaolong. Mula-mula, melihat Huang Xiaolong menahan ki api Phoenix miliknya, Xie Putih mengira Huang Xiaolong layak menjadi lawannya, tetapi sekarang terbukti dia punya kualifikasi yang sama dengan para bajingan lainnya. Sisanya benar, Huang Xiaolong kehilangan muka di hadapan semua orang yang memiliki bakat bela diri luar biasa. Yang Gang duduk di kursinya menikmati setiap momen sambil menyaksikan kedua telapak tangan Bai Shou menghantam dada Huang Xiaolong. Senyum cerah mengembang di wajahnya. Adapun Cui Li, ada kebingungan di matanya dan juga kekecewaan yang besar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang telah menarik perhatiannya ini begitu lemah dan rapuh. Kegembiraan menyebar ke sekujur tubuh Bai Shou saat dia merasakan serangannya mengenai Huang Xiaolong. Dia pikir akan butuh usaha keras untuk menghabisi Huang Xiaolong karena dia mengira dia adalah lawan yang merepotkan. Huang Xiaolong memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tidak seperti prajurit biasa di puncak Ordo ke-10. Pertarungan berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga. Pang kecil, aku sudah menyuruhmu untuk memanggil roh bela dirimu, tetapi kamu terlalu keras kepala. Ini adalah hasil dari melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Bai Shou tertawa terbahak-bahak dengan cara yang tidak terkendali, seperti seorang pemenang yang menang. Tetapi kemudian, tawanya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Karena, dia mendongak menatap Huang Xiaolong dan melihat bahwa Huang Xiaolong menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh dan ekspresi tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun. Kau, Bai Shou tercengang, tidak dapat menerima apa yang dilihatnya. Sementara Bai Shou masih dalam keadaan terkejut, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Di hadapan gelombang kekuatan yang luar biasa ini, telapak tangan yang menekan dada Huang Xiaolong bergetar hebat, dan Bai Shou terlihat tersandung mundur karena kekuatan yang menolak itu. Hah, apa yang terjadi? Menyadari bahwa Huang Xiaolong sebenarnya baik-baik saja setelah menerima serangan kuat dari Bai Shou, tidak, dia tidak hanya baik-baik saja, dia malah memukul mundur Bai Shou. Wajah-wajah keheranan memenuhi kerumunan saat suara terkesiap dan seruan terkejut terdengar. Para jenius di bawah panggung berdiri, wajah mereka berubah jelek karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Bahkan para pengawal kekaisaran yang menyaksikan pun sedikit terkesima. Gelombang keributan melanda kerumunan. Bukan hanya orang-orang di panggung utama yang memperhatikan pertempuran nomor 2, tetapi Duan Wuhen pun demikian. Ada sedikit rasa kagum di mata Duan Wuhen saat dia melihat Huang Xiaolong. Dia bergumam kepada siapapun, ayah kekaisaran mengingatkanku untuk lebih memperhatikan Huang Xiaolong ini. Sepertinya dia memang lebih dari yang terlihat. Cheng Jian yang duduk di sampingnya tersenyum, penilaian yang mulia kaisar selalu sangat akurat. Siapapun yang bodoh kini dapat melihat bahwa kekuatan Huang Xiaolong berada di atas seorang prajurit puncak Orde ke-10. Menonton dari bawah panggung, mulut Xie Putih menganga ketika kobaran api merah menyala di sekelilingnya berkelap-kelip liar dalam kegembiraan yang nyata, sedangkan wajah Yang Gang menjadi dingin dan muram. Cui Li menatap kosong ke arah siluet Huang Xiaolong. Bibir merahnya yang mungil terbuka membentuk huruf O, sama sekali tidak mempedulikan penampilannya, dan payudaranya yang besar terangkat ke atas dan ke bawah. Sama seperti saat di Cosmic Star Academy ketika Huang Xiaolong menghadapi kekuatan penuh dari Great Moonlight Fist milik Lin Han, dia tetap stabil seperti gunung. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi kerumunan saat ini sama dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh para siswa Cosmic Star Academy saat itu. Orang-orang yang menyaksikan tahap pertempuran kedua terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Menerima pukulan telapak tangan ganda dari ahli alam Xiantian, namun tetap tidak terluka. Setelah keterkejutan awal sedikit mereda, satu kata yang muncul di benak setiap orang adalah, mengerikan. Huang Xiaolong mengulangi tindakan yang sama yang sebelumnya dilakukannya setelah menerima pukulan penuh dari tinju cahaya bulan agung milik Lin Han. Mengangkat tangan untuk menepuk debu yang tidak ada di dadanya, Huang Xiaolong menatap Bai Shou dengan acuh tak acuh, telapak penghancur es. Keluarkan kekuatan yang biasanya kau gunakan untuk minum susu. Itu terasa seperti menggaruk gatal bagiku. Keluarkan kekuatan yang digunakan untuk minum susu. Menggaruk gatal. Setelah hening sejenak, lapangan Duanren kembali meledak dalam kegaduhan. Sombong sekali, sombong sekali. Huang Xiaolong berani mengatakan bahwa Bai Shou sedang menggaruk gatal untuknya. Cui Li berdiri agak jauh, dadanya yang indah terangkat dengan dramatis saat dia menggigil karena kegembiraan. Bai Shou tampak sangat jelek di panggung pertempuran. Saat kata-kata dari kerumunan itu masuk ke telinganya, amarah meledak di matanya. Kilatan cahaya hitam menyilaukan bersinar dari tubuhnya, memperlihatkan kerangka manusia yang melayang di udara saat cahaya itu menghilang. Kerangka ini termasuk dalam kelompok roh bela diri bersenjata dan berwarna hitam pekat. Strukturnya mirip dengan kerangka manusia. Akan tetapi, di dalam rongga mata tengkorak itu, ada api yang menari-nari seperti gumpalan api. Ini adalah roh bela diri Bai Shou, roh bela diri tingkat 10 yang paling dekat keberadaannya dengan roh bela diri berbakat luar biasa, Black Skeleton. Akan tetapi, Bai Shou tidak segera mengubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya dan malah memberi perintah kepada kerangka hitam untuk menyerang Huang Xiaolong. Menghancurkan kehampaan, kerangka hitam itu muncul tepat di atas kepala Huang Xiaolong.
Dua nyala api yang menari-nari di matanya bersinar terang, berubah menjadi dua nyala api yang melesat ke arah dada Huang Xiaolong. Bersamaan dengan itu, tubuh dan lengannya memanjang beberapa kali lipat, menghantam ke bawah, membidik kepala Huang Xiaolong. Sementara kerangka itu menyerang, Bai Shou melesat maju bagai angin, mendekati Huang Xiaolong dari depan. Mati, cahaya pembunuh melintas di matanya saat kedua telapak tangannya sekali lagi menyerang, bersiul di udara dan menyebabkan riak-riak terbentuk di ruang sekitarnya. Sebelumnya, dia meremehkan Huang Xiaolong, jadi dengan serangan Ice Shattering Palm pertama, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Tapi sekarang, telapak tangannya menahan seluruh kekuatannya. Di bawah, keributan kerumunan langsung berhenti, dan semua mata tertuju ke panggung. Huang Xiaolong melancarkan gerakan, mengangkat kedua tangannya ke atas, satu telapak tangan menghantam sinar api yang keluar dari kerangka itu sementara telapak tangan lainnya berhadapan langsung dengan kedua telapak tangan bertulang itu. Satu telapak tangan Huang Xiaolong membubarkan api kerangka hitam itu, dan pada saat yang sama, kedua lengan tulangnya yang panjang patah karena benturan dari telapak tangan Huang Xiaolong yang lain, membuat kerangka hitam itu terpental. Dalam jeda sepersekian detik ketika berhadapan dengan kerangka hitam itu, serangan telapak tangan Bai Shou telah mencapai dada Huang Xiaolong. Namun saat kedua telapak tangannya mengenai dada Huang Xiaolong, permukaan kulitnya bersinar dengan cahaya cemerlang, mirip dengan kristal yang berkilauan. Ledakan, suara ledakan dan memekakkan telinga dari dua kekuatan besar yang bertabrakan mengguncang udara. Bai Shou berhasil memukul dada Huang Xiaolong lagi dengan kedua telapak tangannya. Gelombang kegembiraan mengalir di hati Bai Shou. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong dapat menahan kekuatan serangan ini dengan aman tanpa konsekuensi apapun. Hanya itu kekuatanmu. Tiba-tiba, suara dingin Huang Xiaolong terdengar, memotong kebahagiaannya. Sebelum Bai Shou sempat bereaksi, Huang Xiaolong menyerang dengan telapak tangan etiril tepat ke dada Bai Shou. Darah muncrat dari mulut Bai Shou saat tubuhnya terbalik dan terlempar ke belakang, lalu jatuh ke tepi panggung. Semua orang tercengang. Berikutnya, khalayak pun meledak karena takjub dan kagum. Di luar area arena pertarungan, banyak penonton yang girang tak henti-hentinya. Keributan keras itu menarik perhatian orang-orang yang menyaksikan pertempuran yang terjadi di panggung lain, dengan cepat menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah panggung, wajah Yang Gang menjadi gelap dan muram, kontras dengan kegembiraan yang membara di mata si putih. Kekuatan Huang Xiaolong ini jauh melampaui asumsinya. Seorang ahli Xiantian tingkat pertama seperti Bai Shou dikalahkan begitu saja. Dia dapat dengan mudah menebak bahwa Bai Shou menderita cedera berat akibat serangan telapak tangan itu, dan kehilangan tenaga untuk bertarung lebih lanjut. Hasil pertandingan ini sudah ditentukan. Cui Li tampaknya tidak mampu menahan kegembiraan yang mengalir di sekujur tubuhnya dan matanya berkilauan seperti langit malam. Puncak-puncaknya yang gagah tampak seperti akan lepas dari ikatannya setiap saat karena napasnya yang kuat. Para jenius kerajaan terdekat yang menyadari hal ini tidak dapat mengalihkan pandangan mereka, air liur mereka hampir menetes dari sudut bibir mereka. Di tengah kerumunan, Pang Yu dan Dai Sani, yang keduanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Pada saat ini, Bai Shou berjuang untuk berdiri di tepi panggung, tubuhnya goyah. Sambil menyeka darah di sudut bibirnya, sulit untuk menyembunyikan rasa takut di matanya saat dia menatap Huang Xiaolong. Aku menyerah. Sambil bangkit dari tanah, dia berteriak panik tanpa menunggu Huang Xiaolong melakukan gerakan lain. Mengakui kekalahan, tidak diragukan lagi, hal ini membawa gelombang kegembiraan lainnya di antara kerumunan. Huang Xiaolong meninggalkan panggung setelah juri mengumumkan bahwa ia memenangkan pertandingan dan kembali ke tempat duduknya. Dalam perjalanannya, ia mengabaikan tatapan Cui Li yang bersemangat saat matanya mengikutinya dengan intensitas yang membara. Bab 172, Pertempuran Kota Kekaisaran 4. Bab 172, Pertempuran Kota Kekaisaran 4. Saat Huang Xiaolong duduk, tatapan yang diarahkan padanya dari para jenius di sekitarnya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Mereka yang mengejek dan mencemooh Huang Xiaolong sebelumnya telah menutup mulut mereka. Mata mereka sesekali melirik Huang Xiaolong dengan hormat, dan tersembunyi jauh di dalam diri mereka adalah jejak penyesalan dan kegelisahan yang samar. Begitu Huang Xiaolong duduk, Cui Li bergerak begitu dekat ke Huang Xiaolong sehingga dia tampak melingkarkan seluruh tubuhnya di lengannya. Suaranya yang terengah-engah berkata, "Xiaolong, kamu sangat kuat tadi." Begitu hebatnya saat ini, kata-kata ini kedengarannya sangat ambigu. Beberapa jenius di sekitar merasakan sensasi hangat di lubang hidung mereka saat mendengar kalimat ini. Saat menyentuh hidung mereka, cairan merah hangat dan lengket menodai jari-jari mereka, mereka semua mengalami mimisan. Huang Xiaolong menoleh ke arah Cui Li dan mendapati payudaranya hampir bersandar di lengannya. Sebelum pertandingan dimulai dia memanggilnya dengan sebutan, "Adik kecil Xiaolong," dan sekarang dia mengabaikan kata-kata, "adik kecil," dan langsung memanggilnya Xiaolong. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya setelah menatap Cui Li sejenak, tidak berbicara sepatah kata pun. "Xiaolong, kalau kamu ketemu aku nanti di panggung, kamu nggak boleh ganggu aku." Cui Li bersikeras dengan sikap manja seperti anak kecil saat dia mendekat. Suara lembut dan centil itu membuat hati para lelaki gatal untuk menyetujui apapun yang dia minta atau tuntut. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan sesuatu yang lembut menyentuh lengannya. Sesuatu yang sangat, sangat lembut. Tanpa perlu melihat, dia sudah tahu, sesuatu itu. Bahkan untuk seseorang seperti Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan semburat merah di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Dari penampilan luarnya Cui Li tampak manis dan polos, dia benar-benar tidak menyangka sifatnya begitu. Tepat ketika Huang Xiaolong sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengubah tempat duduknya, Cui Li tiba-tiba menegakkan tubuhnya.
Sambil tersenyum manis kepada Huang Xiaolong, ia berkata, aku hanya bercanda denganmu tadi. Tawanya, bersama dengan setiap gerakan kecil lainnya, menunjukkan kemurnian dan kepolosan. Di atas panggung, pertarungan ronde ke-7 telah dimulai. Anehnya, Yang Gang ditempatkan di ronde ke-7. Nomor tokennya adalah 72, jadi dia melangkah ke babak pertempuran yang sama dengan Huang Xiaolong, babak pertempuran nomor 2. Melihat Yang Gang naik ke panggung, diskusi orang banyak tentang Huang Xiaolong menjadi tenang, mengalihkan fokus mereka untuk menyaksikan pertarungan Yang Gang. Lawan Yang Gang juga seorang ahli Xiantian tingkat pertama bernama Chen Chaoguang, dan orang ini memiliki semangat bela diri yang sama dengan Fei Ho, seorang Silver River. Ketika Chen Chaoguang memanggil roh bela dirinya, Huang Xiaolong tertegun sejenak. Akan tetapi, bila diamati lebih dekat, sungai perak milik Chen Chaoguang jauh lebih lemah dibandingkan milik Fei Ho, hanya mencapai kemampuan penguatan hingga 5 kali lipat. Chen Chaoguang tidak membuang waktu untuk mengaktifkan penguatan semangat bela diri 5 kali lipat setelah memanggil semangat bela diri sungai peraknya, meningkatkan momentumnya hingga batasnya dan melancarkan serangan terhadap Yang Gang. Senjata pilihan Chen Chaoguang adalah cambuk panjang, panjangnya mencapai 30 hingga 40 meter saat dilontarkan, taji tulang tajam menjuntai di sepanjang tulang belakang cambuk. Di tangan Chen Chaoguang, cambuk panjang itu berubah menjadi ular berbisa, melilit Yang Gang. Taji tulang itu membesar mirip gigi berbisa ular raksasa dengan rahang terbuka lebar. Melihat cambuk panjang itu melesat ke arahnya, Yang Gang mencibir sambil mengangkat salah satu tangannya dan membantingnya ke atas cambuk itu. Di depan mata para penonton yang tercengang, cambuk panjang itu membeku menjadi es padat. Dalam sekejap, cambuk itu retak dan bongkahan es jatuh ke lantai panggung. Kerumunan orang terpesona. Huang Xiaolong mengangguk penuh penghargaan dalam hati. Mengubah segalanya menjadi es hanya dengan satu gelombang, kekuatan es beku Yang Gang ini memang luar biasa. Tanpa ketegangan lebih lanjut, hasil pertempuran itu diumumkan beberapa saat kemudian. Chen Chaoguang terlempar dengan serangan telapak tangan yang mudah dari Yang Gang, jatuh dari area panggung pertempuran. Ketika Chen Chaoguang mendarat di tanah, tubuhnya tertutup dalam lapisan es tipis, berubah menjadi hijau dan terus menggigil kedinginan. Dari awal hingga akhir, Yang Gang tidak memanggil roh bela dirinya. Sementara kerumunan itu dalam kegembiraan, Yang Gang berjalan turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Dalam perjalanan kembali, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak bereaksi apapun. Berikutnya, giliran token nomor 81 lawan 90. Dua ronde pertempuran lagi dan babak pertama pertempuran akan berakhir. Beberapa saat kemudian, seluruh 1362 jenius menyelesaikan ronde pertarungan pertama mereka dan setengahnya tereliminasi. Dengan demikian, hanya 681 yang tersisa. 3 orang sisanya yang memiliki bakat seni bela diri luar biasa, Cui Li, Pang Yu, dan Dai Sani semuanya memperlihatkan kekuatan dan tenaga yang luar biasa, mengalahkan lawan mereka dengan mudah dan melaju ke babak berikutnya. Sama seperti sebelumnya, setengah dari peserta mengundi. Dengan satu orang ganjil di antara 681 peserta, peserta yang mengundi kosong berhak maju ke babak berikutnya tanpa berpartisipasi dalam pertarungan babak saat ini. Entah itu kebetulan atau pengaturan yang disengaja oleh orang-orang Kekaisaran Duanren, orang yang mengambil undian kosong adalah Xie Putih. Oleh karena itu, tanpa perlu melawan siapapun, Xie Putih memperoleh kualifikasi untuk memasuki babak ketiga. Huang Xiaolong menarik nomor 86, tetapi lawannya kali ini bukanlah ahli alam Xiantian. Sebaliknya, itu adalah prajurit puncak Orde ke-10, seorang pemuda dari kerajaan Rusa Putih bernama Deng Tang. Ketika Deng Tang mengetahui lawannya adalah Huang Xiaolong, dia menjadi pucat pasi. Setelah memanggil jiwa bela dirinya saat dia naik ke panggung, dia mengubah jiwanya dan melancarkan jurus terkuatnya ke arah Huang Xiaolong. Rencananya adalah untuk membuat Huang Xiaolong lengah, mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Idenya bagus, tetapi Deng Tang lupa satu hal penting, secepat apapun serangannya, dan sekuat apapun kekuatan serangannya, apakah usahanya akan sia-sia jika ia gagal menembus pertahanan Huang Xiaolong. Dalam waktu hampir satu tarikan napas, dia terlempar dari panggung dengan satu pukulan dari Huang Xiaolong. Babak berlangsung cepat dan segera babak kedua pun berakhir. Dengan setengahnya lagi yang tereliminasi, tersisa 340 orang, dan jika ditambah Xie Putih, totalnya menjadi 341 orang. Tetap saja, dengan satu orang aneh yang tersingkir, aturan yang sama berlaku, dan orang yang mendapatkan undian kosong adalah Xie Putih sekali lagi. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa ini adalah pengaturan Kekaisaran Duanren. Meski begitu, tidak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Xie Putih terlihat jelas. Seiring berjalannya waktu, kelompok demi kelompok maju dan babak demi babak kompetisi terus berlanjut saat matahari yang tinggi di langit perlahan bergerak ke arah barat. Panas terik siang hari berangsur mereda, perlahan menghilang. Saat matahari terbenam, nama 100 peserta teratas akhirnya diumumkan. Keenam peserta yang memiliki bakat seni bela diri luar biasa, Huang Xiaolong, Xie Putih, Yang Gang, Cui Li, Pang Yu, dan Dai Sani terdaftar di antara 100 nama teratas. Pada hari pertama kompetisi ini, keenam orang ini tidak bertemu satu sama lain di panggung. Ini kemungkinan besar merupakan salah satu rencana Kekaisaran Duanren. Pengumuman itu menandai berakhirnya kompetisi hari pertama. Imperial City Battle berlangsung selama 3 hari berturut-turut, hari pertama menentukan 100 tempat teratas. Hari kedua adalah pertarungan untuk 10 tempat teratas. Terakhir, hari ketiga menentukan siapa yang akan menjadi nomor 1. Banyak pasukan penonton dan rakyat jelata meninggalkan lapangan Duanren setelah mendengar hasil 100 tempat pertama diumumkan.
Meskipun kompetisi hari pertama mungkin telah berakhir, suasananya masih penuh dengan diskusi yang seru, tetapi tokoh utama yang dibahas bukanlah Xie Putih atau Yang Gang, melainkan Huang Xiaolong. Pada pagi hari sebelum kompetisi dimulai, Huang Xiaolong dianggap sebagai orang dengan peluang paling tidak menguntungkan di antara 6 orang dengan bakat bela diri yang luar biasa. Namun sekarang, setiap detail kecil yang terkait dengan Huang Xiaolong berubah menjadi topik besar. Misalnya, Huang Xiaolong baru berusia 17 tahun. Semangat bela dirinya adalah naga hitam ilahi primordial. Apa kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya? Beberapa orang bahkan membandingkan Huang Xiaolong dengan Xie Putih dan Yang Gang. Meskipun tidak seorang pun yakin mengenai sejauh mana kekuatan Huang Xiaolong sebenarnya, hampir semua orang sepakat bahwa Huang Xiaolong pasti bisa mencapai tempat di peringkat 10 besar. Meninggalkan Duanren Square, Huang Xiaolong kembali ke Solitary Longing Inn bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou. Kegelapan memenuhi langit malam, namun Huang Xiaolong tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Tidak lama setelah kembali ke penginapan, seorang tamu tak diundang muncul di pintunya. Itu Cui Li. Bab 173, Pertempuran Kota Kekaisaran 5. Cui Li datang mengenakan pakaian yang tampak formal dan rumit. Kerahnya sangat lebar dan terbuka, membuat lekukan tubuhnya yang dalam tidak dapat diabaikan. Wajahnya yang mungil dan halus tampak murni, namun ada pesona yang tidak dapat dijelaskan. Namun, Cui Li tidak datang sendirian. Ada seorang wanita lain berusia sekitar 24 hingga 25 tahun yang datang bersamanya, penampilannya sangat memukau. Mirip dengan Cui Li, wanita ini juga mengenakan gaun berkerah lebar berwarna fuchsia, melengkapi kulitnya yang cerah. Kecantikannya berbeda dari Cui Li. Pesona yang dipancarkan wanita ini sangat kuat dan seperti bunga mawar yang menyala. Ketika kedua wanita ini tiba, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sedang mendiskusikan pemindahan perdagangan 9 tripod ke Kekaisaran Duanren. Begitu mereka masuk, Cui Li langsung menempel pada Huang Xiaolong dalam sekejap mata, sambil tersenyum lebar, "Xiaolong, kemari, biar ku perkenalkan padamu. Ini Sis Zhao Wuji, cantik bukan? Dia salah satu dari 4 wanita cantik yang terkenal di Kekaisaran Duanren kita." Orang yang datang bersama Cui Li adalah Zhao Wuji, wanita yang sama yang bersama bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei di ruang pribadi di sebelah Huang Xiaolong ketika dia berada di restoran mabuk yang tak terlupakan. Pada saat itu, Zhao Wuji menghampirinya dengan senyum tipis di bibirnya saat dia berkata ramah pada Huang Xiaolong, "Tuan muda Huang, kau tidak keberatan jika aku memanggilmu Xiaolong seperti adik muda Cui Li, kan?" Ketika Zhao Wuji tersenyum, dia mengangkat tangannya, menyebabkan jurang dalam di antara belahan dadanya terlihat lebih jelas, membuat darah seseorang mendidih. "Saya ingin tahu apa tujuan kunjungan Anda?" Huang Xiaolong bertanya dengan nada santai seperti biasanya. Cui Li tidak ambil pusing mendengar sikap Huang Xiaolong yang kurang ramah, dia tetap tersenyum dan berkata dengan manis, tentu saja untuk membawa kabar baik. Zhao Wuji mengeluarkan undangan berwarna emas dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong sambil tersenyum, "Xiaolong, kamu telah menekan semua orang di atas panggung hari ini. Bangsawan muda yang tak berperasaan mengadakan perjamuan di restoran tak terlupakan untuk merayakan pencapaianmu dan berharap kamu akan datang untuk minum." Huang Xiaolong mengambil undangan berwarna emas itu, membukanya, lalu menutupnya kembali dengan santai. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Tidak akan terjadi." Baik Cui Li maupun Zhao Wuji terkejut, karena keduanya tidak menyangka Huang Xiaolong akan menolak. Cui Li bergegas membujuk, "Xiaolong, bangsawan muda yang tak berperasaan, seperti Yang Mulia Pangeran Kedua, adalah salah satu dari 5 bangsawan muda paling berpengaruh di Kekaisaran Duanren. Orang-orang yang cukup terhormat untuk menerima undangan darinya jumlahnya sedikit." Jejak kecemasan meresap ke dalam suara Cui Li. "Kudengar keluarga Huang dan Guo baru saja melangsungkan pernikahan. Pada saat ini, Zhao Wuji tiba-tiba berbicara, bahkan jika kita berbicara tentang Patua Guo dari keluarga Guo, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada bangsawan muda yang tak berperasaan." Ketika Zhao Wuji menyebut keluarga Guo, tidak diragukan lagi yang dimaksudnya adalah keluarga Guo Xiyuan dan Guo Tai. Pertunangan Huang Min dan Guo Tai bukanlah rahasia, jadi mudah bagi Zhao Wuji untuk mengetahuinya. Zhao Wuji mungkin mengucapkan hal-hal ini dengan nada jinak sambil tersenyum, tetapi setiap kata yang diucapkan mengandung nada ancaman yang mudah dikenali, yang tidak luput dari perhatian siapapun yang hadir. Karena patriark keluarga Guo bahkan harus memberikan muka pada bangsawan muda tak berperasaan, dia tidak percaya bahwa setelah Huang Xiaolong memahami besarnya identitas bangsawan muda tak berperasaan, dia masih berani menolak. Cui Li membuka mulutnya ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia merasa Huang Xiaolong tidak seharusnya menyinggung bangsawan muda tak berperasaan untuk masalah sekecil itu. Siswa Institut Duanren mana yang tidak ingin menaiki tangga sosial dan membangun hubungan dengan bangsawan muda tak berperasaan. Namun, Dewi Fortuna tidak pernah punya waktu untuk permintaan mereka. Huang Xiaolong menatap Zhao Wuji dengan tatapan acuh tak acuh, "Benarkah?" Kemudian, dia menoleh ke arah Fei Hou dan berkata, "Antar para tamu keluar." Baik Cui Li maupun Zhao Wuji tercengang. Antar tamu keluar. Mereka baru saja menjelaskan dengan jelas identitas bangsawan muda tak berperasaan. Sosok yang harus dihormati dan disegani oleh orang seperti Pak Tua Guo, malah ditolak oleh Huang Xiaolong. Zhao Wuji memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mencoba lagi, "Tuan muda Huang, apakah kamu ingin memikirkannya sekali lagi?" Sebelumnya, dia memanggilnya Xiaolong, tetapi sekarang, bahkan sapaannya pun berubah menjadi Huang bangsawan muda. Hati Cui Li terguncang sejenak. Karena dia mengenal karakter Zhao Wuji, Cui Li tahu dia sedang kesal. "Xiaolong, kamu." Cui Li mencoba menyelamatkan situasi. "Kirim tamu keluar," ulang Huang Xiaolong. "Dua nona, silakan." Fei Hou mendekat, menunjuk ke arah Cui Li dan Zhao Wuji.
Zhao Wuji menatap Huang Xiaolong sebelum menggelengkan kepalanya, tertawa saat dia menyuarakan pendapatnya, Tuan Muda Huang, kamu akan menyesali tindakanmu hari ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik bersama Cui Li, bersiap untuk pergi. Tunggu, tiba-tiba, suara Huang Xiaolong terdengar. Zhao Wuji menoleh, senyum ramah muncul di wajahnya, apakah bangsawan muda Huang berubah pikiran? Kamu orang yang cerdas. Namun, tepat saat kata-katanya berakhir, Huang Xiaolong melemparkan undangan berwarna emas di tangannya kembali padanya, ini, bawalah bersamamu. Zhao Wuji memegang undangan itu di tangannya, ekspresinya menjadi muram. Akhirnya, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lagi. Fei Hou mengantar kedua wanita itu keluar dan kembali beberapa saat kemudian, melaporkan keberangkatan mereka kepada Huang Xiaolong. Yang mulia, bangsawan muda yang tak berperasaan itu, akankah dia? Fei Hou ragu-ragu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu repot-repot. Belum lagi siapa-siapa namanya bangsawan muda tak berperasaan, bahkan jika Duan Wuhen yang mengadakan perjamuan untuk Huang Xiaolong, dia tidak akan pergi jika dia tidak mau. Menjilat atau menjilat orang lain adalah sesuatu yang tidak akan dilakukannya. Huang Xiaolong berhak menolak undangan dari bangsawan muda yang tak berperasaan ini. Zhao Su menyela, saya hanya bisa berharap bangsawan muda tak berperasaan memiliki wawasan yang cukup baik. Kalau tidak, saya tidak keberatan menghancurkan telurnya untuk memberinya pelajaran paling berkesan dalam hidupnya. Menghancurkan telurnya, Huang Xiaolong, Yu Ming, dan Fei Hou berkeringat memikirkan hal itu. Fei Hou, selidiki detail tentang latar belakang bangsawan muda tak berperasaan dalam beberapa hari ke depan. Suara serius Huang Xiaolong memberi instruksi. Ya, Yang Mulia, pada saat ini, Cui Li dan Zhao Wuji tiba di restoran intoksikasi yang tak terlupakan, memasuki ruang pribadi nomor 2. Di dalam ruang pribadi nomor 2, selain bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei, Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani duduk di meja. Ditambah Cui Li, 4 dari 6 jenius muda yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri berkumpul bersama. Ketika bangsawan muda tak berperasaan menyadari Cui Li dan Zhao Wuji kembali tanpa Huang Xiaolong, wajahnya sedikit muram, di mana Huang Xiaolong. Tekanan yang mengerikan menyelimuti area itu, hampir memadatkan atmosfer di ruangan itu. Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani merasakan tekanan yang sangat besar, membuatnya sulit bernapas. Cui Li terkejut, namun Zhao Wuji mengabaikan tekanan yang berasal dari bangsawan muda tak berperasaan, tertawa genit sambil berjalan ke kursi kosong di sebelahnya dan duduk. Orang bermarga Huang itu mencuri perhatian semua orang dan tidak menempatkanmu, bangsawan muda tak berperasaan yang terkenal itu, di matanya. Makna tersiratnya jelas, Huang Xiaolong tidak menerima undangannya. Rasa dingin yang membekukan menyebar dari Yao Fei, dan suhu di seluruh ruangan turun drastis. Apakah kau sudah menjelaskan identitasku kepadanya dengan jelas? Ekspresi Yao Fei tampak tenang namun suaranya dingin. Zhao Wuji mencibir, aku sudah memberitahunya dengan saksama. Aku bahkan berkata Pak Tua Guo juga harus menunjukkan muka padamu, tetapi Huang Xiaolong sama sekali tidak tergerak mendengarnya. Dia langsung mengantarkan kami. Sebelum aku pergi, dia berpesan agar aku tidak lupa mengambil kembali undangan itu. Dia mengeluarkan undangan berwarna emas itu seolah-olah untuk membuktikan kata-katanya. Yao Fei menerima undangan itu, secercah cahaya suram bersinar di matanya saat api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan menelan undangan di tangannya. Undangan itu langsung terbakar menjadi ketiadaan, bahkan abu pun tidak tersisa sebagai petunjuk keberadaannya. Ini pertama kalinya seseorang berani menolak undanganku. Yao Fei berkata dengan dingin. Kali ini, dia telah mengirimkan undangan kepada Yang Gang, Pang Yu, Dai Sani, Cui Li, dan Huang Xiaolong. Totalnya ada 5 orang, hanya Huang Xiaolong yang menolak. Hal ini menyebabkan dia kehilangan muka di hadapan Yang Gang, Pang Yu, dan yang lainnya. Xie Putih adalah anggota keluarga Xie di kota Kekaisaran Duanren, dan seperti keluarga Yao, keluarga Xie adalah salah satu keluarga super Kekaisaran Duanren. Oleh karena itu, Yao Fei tidak mengundang Xie Putih. Bab 174, Pertempuran Kota Kekaisaran 6. Yang Gang duduk di sana mendengarkan dengan tenang dan menyeringai sinis pada dirinya sendiri ketika mendengar bahwa Huang Xiaolong benar-benar berani menolak undangan bangsawan muda yang tak berperasaan. Menurut pendapatnya yang terhormat, Huang Xiaolong pasti akan menderita kematian yang menyakitkan karena menyinggung Yao Fei. Kekaisaran Duanren memiliki 5 bangsawan muda yang terkenal. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mereka dapat dengan mudah menutupi separuh langit dengan telapak tangan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk 2 yang teratas, Pangeran Kekaisaran kedua Duan Wuhen dan bangsawan muda yang tak berperasaan Yao Fei. Di antara kelima bangsawan muda, Duan Wuhen dan Yao Fei adalah yang terkuat. Selain kekuatan mereka, Yao Fei termasuk dalam keluarga Yao yang agung yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Faktanya, sejarah keluarga Yao sudah ada jauh sebelum Kekaisaran Duanren itu sendiri. Bahkan Kaisar Duanren sendiri harus berhati-hati saat berhadapan dengan leluhur keluarga Yao. Pada titik ini, Yang Gang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa kata pujian. Huang Xiaolong tidak tahu seberapa tinggi surga, berani menolak undangan Herles yang nobel. Namun, harap tenanglah Herles yang nobel, jika aku bertemu Huang Xiaolong di panggung, aku pasti akan mengalahkannya dan mempermalukannya untuk membantu meredakan ketidakpuasan Herles yang nobel. Yang Gang mengakhiri pernyataannya dengan senyum menyanjung. Yao Fei melirik ke arah Yang Gang saat suasana hatinya kembali normal, wajahnya tetap tanpa ekspresi, dia hanyalah seorang pemula, ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa merusak suasana hatiku. Dan dia bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk membuatku marah. Yang Gang menegang. Ketika Pang Yu melihat Yang Gang tiba-tiba ragu untuk berbicara, ia pun langsung menyanjungnya, bangsawan muda tak berperasaan benar.
Dengan kekuatan dan identitas bangsawan muda tak berperasaan, bagaimana mungkin Huang Xiaolong bisa dibandingkan denganmu? Ia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatumu atau menampung air mandimu. Dai Sani dan Cui Li mendengarkan dan tetap diam. Keduanya tidak mengeluarkan suara apapun. Sebenarnya, Dai Sani enggan untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut, tetapi karena tekanan, nama dan reputasi bangsawan muda tak berperasaan, dia merasa tidak punya pilihan lain selain hadir. Meskipun keluarga Dai juga merupakan salah satu keluarga besar di kota Kekaisaran Duanren, mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa yang dikenal sebagai keluarga Yao. Membandingkan keduanya seperti membandingkan langit dengan bumi. Langit malam di luar berangsur-angsur berganti menjadi fajar saat matahari terbit, menyebarkan kehangatan dan cahaya ke seluruh daratan. Langit cerah dan bersih, mirip dengan hari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan dibandingkan hari sebelumnya adalah kegembiraan yang berhembus di udara semakin intens. Huang Xiaolong meninggalkan penginapan bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou dan jalanan tampak penuh sesak, bergerak dengan kecepatan siput ke arah yang sama. Hari ini adalah pertarungan untuk 10 besar. Huang Xiaolong. Itu Huang Xiaolong. Seseorang tiba-tiba meneriakkan namanya sebagai tanda pengenalan saat Huang Xiaolong melangkah keluar dari penginapan. Teriakan itu tidak berbahaya, tetapi menarik perhatian banyak orang. Kepala-kepala dengan cepat menoleh dan banyak orang lainnya melihat Huang Xiaolong. Setiap orang berlarian kegirangan saat mereka mencoba mendekatinya. Itu seperti sekawanan serigala yang mengincar seekor domba, menerkam Huang Xiaolong. Mereka datang dari keempat arah. Huang Xiaolong mengerutkan alisnya. Melihat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh Yu Ming. Energi spiritual yang tak terlihat menciptakan bola pelindung dalam radius 300 meter di sekitar Huang Xiaolong. Tidak ada yang bisa mendekati Huang Xiaolong dalam radius 300 meter itu. Kerumunan yang panik itu merasa seperti menabrak dinding tak terlihat. Melihat hasil ini, Huang Xiaolong menghela napas lega dan kemudian menuju ke lapangan Duanren bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou. Dinding Qi Yu Ming mungkin telah memagari kerumunan, tetapi itu tidak dapat menghalangi mereka untuk mengikuti di belakang Huang Xiaolong dan berbicara dengan penuh semangat. Oleh karena itu, ketika Huang Xiaolong tiba di lapangan Duanren, dia membawa serta rombongan massa yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Melihat kedatangan Huang Xiaolong dan banyaknya kepala di belakangnya, para penjaga Kekaisaran Duanren yang menjaga arena pertempuran terkejut. Untungnya mereka tahu siapa Huang Xiaolong, kalau tidak mereka akan mengira pasukan musuh kekaisaran datang untuk menyerang kota. Sesampainya di alun-alun, Huang Xiaolong memasuki area arena pertempuran sementara Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou menunggu di luar. Saat ia tiba di area arena, Xie Putih sudah duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya. Huang Xiaolong juga memilih untuk duduk di kursi yang sama dengan yang dia duduki sebelumnya, dan ketika dia berjalan lewat, Xie Putih berbicara tanpa melihat ke arah Huang Xiaolong, "Aku harap ada kesempatan kita bertemu di panggung pertempuran utama. Besok akan menjadi hari terakhir pertempuran kota kekaisaran dan juga saat panggung pertempuran utama dibuka. Panggung pertempuran utama adalah tempat para jenius ini akan bertarung untuk memperebutkan tempat pertama. Hanya 10 kontestan teratas yang berhak berdiri di sana. Itu adalah rintangan terakhir yang diperlukan sebelum seseorang bisa muncul sebagai pemenang." Huang Xiaolong menatap ke arah panggung pertempuran utama tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. "Aku juga berharap kita bisa bertemu di panggung pertempuran utama saat itu." Menurut pendapat Huang Xiaolong, Xie Putih adalah satu-satunya orang yang layak menjadi lawannya dalam pertempuran kota kekaisaran ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Adapun Yang Gang, Pang Yu, dan yang lainnya, dia tidak peduli. Dan perasaan ini juga dirasakan oleh Xie Putih. Setelah pertarungan kemarin, Xie Putih mendaftarkan Huang Xiaolong sebagai lawannya, lawan yang sebenarnya. Hanya Huang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi nomor 1 dengannya. Tentu saja, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Baik dari segi jiwa bela diri maupun kekuatan, dia yakin kemampuannya jauh lebih unggul dari Huang Xiaolong. Dia yakin sekuat apapun Huang Xiaolong, dia akan benar-benar mengalahkannya. Tidak lama setelah Huang Xiaolong tiba, Cui Li masuk. Namun, dibandingkan dengan kemarin, Cui Li jelas terlihat bingung. Kemarin dia tersenyum manis, dan hari ini senyumnya tampak agak dipaksakan. Saat memasuki area arena, dia melihat kursi kosong yang sama di samping Huang Xiaolong. Akhirnya, dia berjalan mendekat dan duduk setelah sedikit ragu. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya saat dia duduk adalah, "Kemarin, kamu seharusnya tidak menolak undangan bangsawan muda tak berperasaan." Huang Xiaolong memasang ekspresi, "Aku tidak peduli," di wajahnya, lalu kenapa? Secara kebetulan, Yang Gang sedang berjalan agak jauh dari luar area arena. Melihat sikap acuh tak acuh Huang Xiaolong terhadap apa yang terjadi, hatinya mendesah saat dia melanjutkan, "Kamu tidak mengerti. Yang ingin kukatakan adalah kamu harus berhati-hati." Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang metode Herles yang nobel dalam menangani berbagai hal, dan kekuatannya. Meskipun itu hanya puncak gunung es, itu sudah cukup untuk membuatnya takut. Huang Xiaolong menatap Cui Li dan dia tahu bahwa Cui Li bersikap tulus saat mencoba memberinya beberapa nasihat. Mungkinkah Cui Li ini benar-benar tertarik padanya? Lalu dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. "Aku akan melakukannya," jawab Huang Xiaolong. Pada saat ini, Yang Gang sudah memasuki area arena. Matanya menyapu wajah Cui Li yang duduk di samping Huang Xiaolong, sambil mencibir diam-diam. Setelah jamuan makan malam berakhir malam sebelumnya, ia menyatakan ketertarikannya pada gelandangan kecil ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa Cui Li akan mengabaikannya begitu saja. Namun, hari ini dia masih berani duduk di sebelah Huang Xiaolong. Ini membuatnya marah. Gelandangan ini benar-benar orang yang hina. Jika membandingkan status dan identitas, aspek mana yang tidak lebih baik dari Huang Xiaolong?
Jelas Huang Xiaolong tidak tertarik padanya, namun dia terus menempel padanya. Hal ini menyebabkan ketidaksukaan dan ketidakpuasannya terhadap Huang Xiaolong meningkat. Namun, Yang Gang tidak sengaja melontarkan komentar sinis atau kasar kepada Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan dingin sebelum duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Setelah Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani masuk dan duduk, Pang Yu menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tajam, hampir seperti sedang menyombongkan diri. Baginya, tidak masalah jika Huang Xiaolong menjadi terkenal dan mencuri perhatian dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, tidak ada akhir yang baik bagi seseorang yang menyinggung bangsawan muda tak berperasaan. Banyak orang jenius yang menghilang dengan cara ini, mati sia-sia tanpa mengetahui cara kerja dunia. Tak lama setelah itu, orang-orang akan melupakan mereka, lenyap dari ingatan semua orang. Tak lama kemudian, seluruh 100 peserta pertempuran hari itu tiba dan berkumpul di area arena. Duan Wuhen dan Menteri Kekaisaran Duanren muncul di panggung utama untuk memimpin acara hari itu, lalu mengumumkan dimulainya pertempuran. Bab 175, Pertempuran Kota Kekaisaran 7. Bab 175, Pertempuran Kota Kekaisaran 7. Ketika hari kedua kompetisi dimulai, separuh orang maju untuk mengundi, termasuk Huang Xiaolong. Angka yang ditarik Huang Xiaolong adalah 31. Nomor 31, Cheng Fuseng dari Flowington Kingdom, ini adalah lawan pertama Huang Xiaolong dalam pertempuran hari itu. Ketika Cheng Fuseng mengetahui lawan pertamanya adalah Huang Xiaolong, saraf Cheng Fuseng menjadi tegang. Sekarang, semua orang memiliki kesan bahwa Huang Xiaolong memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Selain Xie Putih, Yang Gang, Huang Xiaolong, Pang Yu, Cui Li, dan Dai Sani adalah lawan yang paling tidak ingin dihadapi oleh para jenius kerajaan ini pada saat ini. Angka yang ditarik Xie Putih adalah 1. Lagi-lagi banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini hanya kebetulan atau memang sudah menjadi niat dari Kekaisaran Duanren. Namun, setelah kemarin sebagian besar percaya itu adalah tindakan yang disengaja. Nomor 1. Hal ini menjadi momentum yang membangun bagi Xie Putih. Tak pelak lagi, banyak orang secara tidak sadar akan menghubungkan nomor 1 dengan pemenang tempat pertama. Oleh karena itu, Kekaisaran Duanren secara diam-diam menyiratkan orang yang diakui Kaisar Duanren sebagai juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini tidak lain adalah Xie Putih. Menyaksikan Xie Putih menggambar tongkat nomor 1 dan diskusi panas yang datang dari segala penjuru, Huang Xiaolong tetap tenang dan tidak terganggu. Lawan pertama Xie Putih adalah Huang Yiping dari Kerajaan Mutiara Merah. Mereka memiliki nama keluarga yang sama, Huang Yiping dan Huang Xiaolong. Kultivasi Huang Yiping tidak lemah, mencapai pertengahan Xiantian Orde pertama. Dalam kompetisi tahun ini, totalnya ada 1.362 orang, dengan 215 diantaranya merupakan ahli alam Xiantian. Setelah tereliminasi pada hari pertama, 100 orang yang tersisa telah membuktikan kekuatan mereka, dan semuanya merupakan ahli alam Xiantian. Setiap tahun, mereka yang berhasil masuk ke Institut Duanren adalah ahli Xiantian. Sepanjang sejarah, orang-orang yang berhasil masuk ke Institut Duanren saat masih di alam Hautian jumlahnya sedikit. Saat Huang Yiping berdiri di panggung, dia memanggil semangat bela dirinya dan jiwanya yang berubah di saat yang sama, melancarkan serangan ke arah Xie Putih dengan cara yang paling lugas. Huang Yiping memamerkan keahlian bertarung tingkat bumi tingkat rendah yang diberi nama jari penghancur bumi. Secara umum, tidak banyak keterampilan bertarung berbasis jari yang tersedia, dan keterampilan bertarung berbasis jari tingkat bumi tingkat rendah bahkan lebih langka. Jari Huang Yiping menargetkan Xie Putih seolah-olah ujung pisau tajam, meninggalkan bekas di lantai panggung dan menimbulkan lapisan debu penuh batu di panggung saat dia bergerak. 10 tahap pertempuran ini terbuat dari sejenis batu granit yang bahkan tidak dapat digores oleh senjata biasa, namun Huang Yiping berhasil melakukannya hanya dengan menggunakan jarinya. Kekuatan serangan ini terbukti. Namun, saat serangan jari Huang Yiping hendak menusuk Xie Putih mengangkat telapak tangannya, langsung menghentikan gerakan Huang Yiping. Telapak tangannya menghantam ke depan, turun. Api Phoenix meletus bagaikan gunung berapi, menyembur keluar seperti gelombang lava yang mengamuk. Huang Yiping menjadi pucat, terhuyung mundur berulang kali hingga mencapai tepi panggung pertempuran. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menghantam ke depan, dan dengan memanfaatkan kekuatan pantulan, tubuhnya terlempar keluar dari panggung pertempuran. Huang Yiping kalah. Bahkan jika mereka sudah tahu hasilnya, melihat betapa mudahnya Xie Putih mengalahkan Huang Yiping masih memicu gelombang keterkejutan di hati banyak jenius di bawah panggung. Di luar arena panggung pertempuran, kegembiraan penonton langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Setelah beberapa saat, kelompok pertama yang terdiri dari 10 orang termasuk Xie Putih menyelesaikan giliran mereka. Berikutnya adalah kelompok kedua, lalu kompetisi dengan cepat beralih ke kelompok ketiga di mana Huang Xiaolong berpartisipasi. Karena nomor Huang Xiaolong adalah 31, dia juga menuju ke tahap nomor 1. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong menghadapi lawannya, Chen Fuseng, yang berada di sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Chen Fuseng tinggi, mencapai tinggi lebih dari 6 kaki 2 inci, mendekati 2 meter. Keempat anggota tubuhnya menonjol dan dia memiliki rambut kasar yang lebat menutupi kulitnya, mirip dengan manusia binatang. Dilihat dari penampilan luar Chen Fuseng, kemungkinan besar orang tuanya atau leluhurnya adalah manusia binatang. Huang Xiaolong, meskipun aku tahu aku bukan lawanmu, aku tidak akan menyerah. Cheng Fuseng menatap Huang Xiaolong, kekhawatiran di matanya berangsur-angsur surut dan digantikan dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Cahaya yang menyilaukan kemudian meledak dari tubuhnya, bagaikan pedang panjang berwarna merah terang yang diselimuti oleh lapisan api biru muncul, melayang di atas kepalanya. Inilah roh bela diri Chen Fuseng, pedang api biru. Variasi jenis roh bela diri tingkat 10 ini sangat dekat dengan roh bela diri dengan bakat luar biasa.
Tanpa membuang waktu, jiwa Chen Fuseng berubah seketika setelah memanggil roh bela dirinya. Beberapa cahaya pedang terus berputar di sekujur tubuhnya. Ini adalah cahaya pedang yang menyala dengan api biru. Tubuh Chen Fuseng menghilang dalam sekejap saat dia melesat maju bagaikan pedang panjang, hampir seketika mencapai bagian depan sosok Huang Xiaolong, lalu melancarkan serangan. Formasi pedang api biru. Chen Fuseng mengayunkan kedua tangannya. Dalam sepersekian detik itu, beberapa cahaya pedang bergabung menjadi pedang api biru yang besar. Pedang api biru berputar di udara, menciptakan formasi pedang berbentuk salib saat terbang menuju Huang Xiaolong. Chen Fuseng adalah ahli Xiantian Orde pertama tingkat menengah. Tingkat serangannya setara dengan Earth Rising Finger milik Huang Yiping, orang yang bertarung melawan Xie Putih sebelumnya. Semua mata menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, termasuk Xie Putih. Dia juga ingin melihat bagaimana Huang Xiaolong akan mematahkan serangan Chen Fuseng. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisik Huang Xiaolong, mustahil baginya untuk menerima serangan ini sepenuhnya menggunakan tubuhnya sendiri. Huang Xiaolong menyaksikan Chen Fuseng melancarkan serangannya, pedang api biru yang terbang ke arahnya. Ia mengepalkan jari-jarinya dan meninju dengan menggunakan tinju runtuh ke tengah formasi pedang api biru yang berputar. Akibat serangan Huang Xiaolong, ruang terasa berkerut bagaikan selimut kusut akibat kekuatan tinjunya yang menembus udara. Boom! Sebuah ledakan dahsyat bergema dan formasi pedang api biru hancur, serpihan cahaya pedang memantul dengan keras ke segala arah. Lintasan pukulan Huang Xiaolong terus melesat maju, menghantam dada Chen Fuseng. Satu pukulan keras mendarat dengan keras. Terangan pelan keluar dari tenggorokan Chen Fuseng saat tubuhnya terbalik sebelum dia terlempar keluar dan kemudian mendarat di tanah di luar panggung pertempuran. Chen Fuseng kalah. Bahkan Fei Hou akan kesulitan menerima serangan penuh dari Collapse Fist dari Huang Xiaolong saat ini, apalagi Chen Fuseng biasa. Sedetik setelah Chen Fuseng jatuh ke tanah, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari para penonton di luar panggung pertempuran. Xie Putih melihat dengan tenang setelah melihat hasil ini, sedangkan ekspresi Yang Gang dan Pang Yu sangat buruk. Huang Xiaolong kembali ke tempat duduknya setelah berjalan turun dari panggung. Cui Li menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi rumit. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Xiaolong, bagaimana kalau kamu pergi ke Yao Manor malam ini? Ke Yao Manor. Huang Xiaolong tercengang saat dia melihat ke arah Cui Li. Cui Li berkata, pergi dan minta maaf pada bangsawan muda tak berperasaan. Pergi dan minta maaf. Huang Xiaolong mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dalam hati. Meskipun ini membuatnya kesal, dia mengerti bahwa dia mengatakan ini untuk kebaikannya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Huang Xiaolong hanya terdiam, Cui Li tidak meneruskan masalah itu dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Tak lama kemudian, ronde pertama pertarungan berakhir dengan 50 orang tereliminasi. Undian kembali dilakukan untuk menentukan lawan di ronde berikutnya. Setelah babak eliminasi kedua, tersisa 25 orang. Dengan jumlah ganjil, aturan yang sama seperti hari pertama berlaku, orang yang mengambil tongkat kosong akan duduk dan masuk ke babak berikutnya. Orang yang mengambil tongkat kosong tetaplah Xie Putih. Dengan cepat sekali daftar nama 10 teratas pun keluar. Sesuai dengan harapan semua orang, Xie Putih, Yang Gang, Huang Xiaolong, Pang Yu, Cui Li, dan Dai Sani semuanya masuk dalam daftar. 4 orang yang tersisa adalah Jin Deseng, Jiang Damin, Han Dong, dan Hu Xi. Keempat orang ini memiliki jiwa bela diri 10 tingkat atas, dan keempatnya berada di puncak tingkat kultivasi Xiantian Orde pertama. Tirai ditutup pada kompetisi hari kedua. Hari ketiga akan menjadi pertarungan yang menentukan untuk memperebutkan tempat pertama. Itu juga merupakan pertarungan yang paling seru, pertarungan antara 10 orang terkuat. Di luar arena pertempuran, kerumunan perlahan bubar. Ketika kerumunan berkurang, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou kembali ke penginapan. Namun, saat mereka berempat tiba di penginapan, pemilik penginapan keluar berlari ke arah mereka dengan wajah malu. Pemilik penginapan menatap Huang Xiaolong dan berkata, Tuan Muda Huang, mohon maaf, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di sini lagi. Bab 176, Pertempuran Kota Kekaisaran, 8. Bab 176, Pertempuran Kota Kekaisaran, 8. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Huang Xiaolong mengulangi dengan sedikit kerutan di dahinya. Kepala pemilik penginapan itu menunduk dengan gelisah, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal di penginapanku lagi, aku. Karena bangsawan muda tak berperasaan. Huang Xiaolong menyela sambil menatap pemilik penginapan, mengajukan pertanyaan dengan nada dingin. Pemilik penginapan itu menegang ketika mendengar nama itu, tetapi dia tidak membenarkan atau membantah. Namun, diam berarti pasrah. Kau takut pada bangsawan muda tak berhati, tapi kau tidak takut pada kami. Mata Fei Hou menyipit dingin penuh ancaman saat niat membunuh sekilas melintas, kalau begitu, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Fei Hou menyatakan dan bersiap untuk menepati janjinya. Baik Zhao Su maupun Yu Ming juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Namun Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan Fei Hou. Pemilik penginapan itu bersujud sambil memohon pada Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, tolong ampuni aku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa melakukan ini. Melihat pemilik penginapan itu membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali, Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou, kami akan pergi. Dia tahu pemilik penginapan bukanlah pihak yang bersalah dalam masalah ini. Siapapun yang menghadapi tekanan dari seseorang seperti bangsawan muda yang tak berperasaan akan memilih jalan yang sama. Sebelum pergi, Huang Xiaolong menyuruh Fei Hou untuk melunasi uang akomodasi 10 hari terakhir.
Melihat Huang Xiaolong bersedia pergi, pemilik penginapan kembali bersujud penuh terima kasih saat dia melihat keempat sosok itu berjalan pergi. Di luar penginapan, Huang Xiaolong memandangi jalanan yang ramai dan makmur. Pejalan kaki berlalu lalang sementara kereta kuda bergerak dalam satu barisan panjang yang tampak seperti seekor naga. Ia menoleh ke arah tiga orang di belakangnya sambil tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kita harus tidur di jalanan malam ini. Huang Xiaolong berasumsi hasilnya akan sama di penginapan atau restoran lain, tidak ada tempat yang berani berbisnis dengannya. Bangsawan muda yang tak berperasaan ini benar-benar bertindak cepat. Cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Tuan muda, bagaimana kalau aku pergi ke Yao Manor? Zhao Su bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Karena bangsawan muda tak berperasaan itu bergerak, maka Huang Xiaolong akan mempermainkannya. Jika dia langsung menghancurkannya sampai mati, apa asyiknya? Terlebih lagi, keluarga Yao memiliki fondasi lebih dari 2000 tahun, akarnya sangat dalam. Sangat mungkin mereka memiliki ahli alam Sein yang menjaga Yao Manor, dan mungkin bahkan lebih dari satu ahli alam Sein. Untuk saat ini, Huang Xiaolong tidak ingin memperlihatkan kekuatan Zhao Su. Aku harus mengatur agar ibu, ayah, dan yang lainnya berangkat lebih awal dari yang direncanakan, pikir Huang Xiaolong. Untuk mencegah terjadinya hal buruk, sebaiknya bawa keluarga Huang ke kota kekaisaran. Dengan perlindungan Zhao Su dan Yu Ming, keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah. Sebagai kesimpulan, Huang Xiaolong memutuskan bahwa setelah pertempuran kota kekaisaran berakhir, dia akan membeli tempat di kota kekaisaran dan mengatur untuk memindahkan keluarganya dari kerajaan Luotong. Meninggalkan penginapan, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang berjalan-jalan di sepanjang jalan, menikmati pemandangan malam kota kekaisaran Duanren. Sekitar 1 jam berlalu dan mereka berempat kembali ke lapangan Duanren. Setelah menemukan tempat, keempatnya duduk dalam posisi meditasi, mengatur napas sambil menunggu pagi tiba. Waktu berlalu dan malam berganti menjadi cahaya pagi. Jumlah orang yang datang ke lapangan Duanren bertambah perlahan seiring berjalannya waktu. Kelihatannya jumlah orang semakin banyak dibandingkan hari kedua. Hampir setiap patriark dari keluarga besar dan kecil di kota kekaisaran hadir, dan kerajaan-kerajaan di dekatnya berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertempuran hari terakhir. Setiap inci persegi tanah di luar arena pertempuran dipenuhi orang. Ketika para pengawal istana sudah berada di posisi menjaga perimeter arena pertempuran, Huang Xiaolong tiba dan menjadi orang pertama yang masuk. Ia berjalan menuju kursi yang sama yang telah didudukinya selama 2 hari terakhir sementara Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou menunggu di luar bersama kerumunan lainnya. Hari ini, hanya ada 10 orang yang bertarung, dan Huang Xiaolong tiba lebih awal daripada 9 peserta lainnya. Arena pertempuran itu benar-benar kosong. Baik Duan Wuhen, para menteri, maupun peserta lainnya tidak datang lebih awal dari Huang Xiaolong. Dengan demikian, Huang Xiaolong menjadi pusat perhatian karena dialah satu-satunya orang di dalam. Kerumunan yang berkumpul semakin besar dan ribut, berbicara dan menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Tentu saja, semua diskusi mereka terutama beralih bola-balik seputar siapa yang akan memenangkan tempat pertama tahun ini. Tetapi sekali lagi, topik ini terus-menerus dibahas selama beberapa hari terakhir berturut-turut, namun semangat yang meluap-luap itu malah semakin membara dengan intensitas yang semakin meningkat. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong duduk, Cui Li tiba dan berjalan memasuki area arena. Melihat Huang Xiaolong, Cui Li sempat ragu sejenak, tetapi kali ini, dia tidak lagi duduk di samping Huang Xiaolong. Sebaliknya, dia memilih kursi kosong lain yang berjarak sekitar 30 meter dari Huang Xiaolong dan duduk. Melihat ini, Huang Xiaolong tersenyum kecut dalam hatinya. Jelas, karena tekanan dari bangsawan muda yang tak berperasaan, wanita ini perlu menjaga jarak tertentu darinya. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak keberatan. Lalu, orang berikutnya yang datang adalah Yang Gang. Dan hal pertama yang diperhatikan Yang Gang adalah jarak Cui Li dari Huang Xiaolong. Melihat kejadian ini, Yang Gang dengan bangga berkata pada dirinya sendiri sambil berjalan ke kursi kosong di sebelah Cui Li. Dengan sengaja menutupi wajah Huang Xiaolong dari pandangan Cui Li, dia mencondongkan tubuh ke dekat Cui Li dan berkata, "Lier, kamu terlihat cantik hari ini." Cui Li mengenakan gaun panjang berwarna ungu, menonjolkan kecantikan polos dan pesona tersembunyinya. Sedikit kekhawatiran di matanya hanya menambah pesonanya. Dia memang tampak cantik. Cui Li menatap Yang Gang dengan tatapan dingin, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju tempat duduk kosong lainnya yang jaraknya belasan meter. Diperlakukan seperti itu, Yang Gang berdiri di sana sambil tampak malu, api kemarahan berkobar dalam di matanya. Pelacur murahan ini, akan tiba saatnya dia akan membuatnya berlutut di depannya, memohon padanya untuk mengambil dan memperbudaknya. Dalam waktu singkat itu, Xie Putih, Pang Yu, Dai Sani, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Dengan itu, semua 10 teratas hadir. Ke-10 orang itu tiba, tetapi panggung utama masih kosong. Beberapa saat kemudian, Duan Wuhen dan sekelompok menteri muncul, lalu masing-masing mengambil tempat. Cheng Jian berdiri di depan panggung utama, menyatakan peraturan yang harus diperhatikan setiap peserta sebelum akhirnya mengumumkan dimulainya kompetisi hari itu. Dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, 5 orang maju untuk melakukan pengundian. Lawan pertama yang dihadapi Huang Xiaolong adalah Yang Gang. Yang Gang, ketika Huang Xiaolong membaca nama yang tertulis di tongkat itu, dia tertegun sejenak. Lalu, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bahkan Yang Gang terkejut melihat lawan pertamanya hari itu adalah Huang Xiaolong. Pada saat berikutnya, cahaya kejam bersinar di matanya, dia telah menunggu pertempuran ini selama 2 hari, akhirnya tiba. Namun, Huang Xiaolong dan Yang Gang harus menunggu, karena mereka berada di kelompok 3.
Pertarungan pertama adalah antara Cui Li dan Jin Deseng, sedangkan pertarungan kedua adalah Xie Putih melawan Han Dong. Kelompok keempat adalah Pang Yu melawan Jiang Damin, dan kelompok terakhir adalah Dai Sani melawan Husi. Ketika daftar itu keluar, semua orang di luar arena pertempuran menjadi riuh. Diskusi terdengar di mana-mana dalam upaya untuk memprediksi hasil dari masing-masing kelompok. Yang paling banyak dibicarakan tidak lain adalah pertarungan Huang Xiaolong versus Yang Gang, dan juga yang paling banyak diperdebatkan dengan setengahnya mendukung Huang Xiaolong sementara setengahnya lagi menganggap Yang Gang akan menjadi pemenangnya. Di panggung utama, Duan Wuhen mengetuk pelan sandaran tangan sambil berbicara dengan Cheng Jian. Cheng Jian, apa pendapatmu tentang pertarungan Huang Xiaolong dan Yang Gang? Kekaisaran Duan Ren tidak ikut campur dalam susunan pertarungan hari ini, jadi ketika Huang Xiaolong menyebut nama Yang Gang, dia benar-benar terkejut. Cheng Jian ragu-ragu, orang ini tidak tahu bagaimana cara menilai. Jika sebelumnya dia pasti akan memilih Yang Gang sebagai pemenang di antara keduanya, tetapi sekarang dia jadi sulit menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Pada saat ini, seorang jenderal di samping Duan Wuhen berbicara, siapapun yang dikatakan oleh Yang Mulia Pangeran kedua akan menang, maka orang itu akan menang. Duan Wuhen tersenyum tipis mendengar kata-kata itu. Bab 177, Pertempuran Kota Kekaisaran, 9. Sementara para penonton masih asyik berdiskusi dengan penuh semangat, peserta pertama, Cui Li dan Jin Deseng, naik ke atas panggung. Kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi saat mereka berdua berdiri berhadapan di panggung pertempuran. Keheningan yang penuh harap memenuhi udara. Dalam aksi sepersekian detik, cahaya menyilaukan menyelimuti siluet mereka, masing-masing memanggil semangat bela diri mereka. Pada hari terakhir pertempuran, keduanya tidak menyembunyikan kekuatan sejati mereka. Cui Li memiliki jiwa bela diri tingkat 11 rata-rata, binatang pemakan petir. Ruang di sekitar tubuhnya langsung dipenuhi dengan kilatan petir saat petir itu muncul. Suasana kehancuran yang mengerikan merasuki area itu. Di sisi lain, Jin Deseng memiliki 10 roh bela diri tingkat atas yang sangat dekat dengan roh bela diri berbakat luar biasa, dan namanya adalah kera air hitam raksasa. Dilihat dari penampilan luarnya, kera air hitam raksasa itu 5 hingga 6 kali lebih besar dari binatang pemakan petir, tetapi sebenarnya, kekuatan kera air hitam raksasa itu secara alami ditekan oleh semangat bela diri Cui Li. Ditekan oleh petir di sekitarnya, radius bola air terang kera air hitam raksasa itu terus menyusut ke dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, Jin Deseng berteriak dan tubuhnya melesat maju dengan cepat, mengepalkan tinjunya untuk menyerang Cui Li. Uap air berwarna biru muda menyebar di sekitar Jin Deseng seperti penghalang saat dia melompat keluar. Karena tingkatannya rendah, semangat bela dirinya ditekan oleh semangat bela diri Cui Li pada tingkat bawaan. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ia terpuruk. Oleh karena itu, ia perlu mengambil inisiatif. Di bawah panggung, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tanpa suara sambil menyaksikan pertempuran. Tanpa perlu menonton lebih jauh, dia sudah tahu Cui Li akan menang dalam pertandingan ini. Terlepas dari apakah seseorang berbicara tentang semangat bela diri Cui Li atau kekuatan ki pertempurannya, keduanya lebih kuat dan lebih banyak daripada Jin Deseng. Benar saja, beberapa saat kemudian Jin Deseng tersingkir dari panggung pertempuran oleh Cui Li. Setelah pertandingan duo pertama berakhir, pertandingan berikutnya adalah antara Xie Putih dan Han Dong. Babak ini berakhir lebih cepat dari babak pertama, sangat kurang menegangkan karena Xie Putih mengalahkan Han Dong dengan mudah tanpa mengeluarkan semangat bela dirinya. Kelompok ketiga, Huang Xiaolong melawan Yang Gang. Setelah hasil pertandingan Xie Putih dan Han Dong diumumkan, suara Cheng Jian terdengar lagi. Saat suara Cheng Jian jatuh, Huang Xiaolong dan Yang Gang berdiri bersamaan. Kedua lawan saling bertukar pandang. Yang Gang mencibir Huang Xiaolong dengan nada mengejek lalu melangkah maju di depannya menuju panggung pertempuran. Huang Xiaolong dengan tenang mengikutinya di belakangnya dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Semua mata penonton tertuju pada mereka dengan penuh harap saat Huang Xiaolong dan Yang Gang berdiri berhadapan di atas panggung. Cui Li duduk di bawah panggung dan tetap fokus pada kedua sosok itu sepanjang waktu. Yang Gang menatap Huang Xiaolong, menyeringai percaya diri, bagaimana rasanya tidur di jalanan tadi malam. Lumayan, kan? Berhenti sejenak untuk memberi kesan, Yang Gang melanjutkan, bangsawan muda yang tak berperasaan memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu, ini baru permulaan. Huang Xiaolong mencibir, oh, benarkah? Lalu menggelengkan kepala dengan menyesal, sayangnya. Sayangnya apa? Wajah Yang Gang tampak muram. Sayangnya, mereka yang menjadi anjing orang lain biasanya tidak berumur panjang, jawab Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Kau, kemarahan dan niat membunuh meledak di mata Yang Gang. Cahaya beriak di sekujur tubuhnya saat arus energi hitam suram menyebar dengan kecepatan tinggi dengan semburat dingin biru es yang bercampur. Itu adalah binatang buas yang tampak seperti persilangan antara singa dan harimau. Tubuhnya hitam pekat dan memiliki sepasang mata biru es, melayang di udara di belakang Yang Gang. Inilah roh bela diri Yang Gang, roh bela diri bertalenta 12 tingkat atas, binatang yin surgawi. Binatang yin surgawi dari dunia roh bela diri mengandung energi yin yang paling gelap dan paling lentur di antara roh-roh bela diri. Begitu binatang yin surgawi miliknya muncul, momentum Yang Gang melonjak. Ia menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi dingin, berteriak, sudah kubilang sebelumnya, sebaiknya kau jangan bertemu denganku di panggung, kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari sini sendirian. Panggil roh bela diri naga hitam ilahi Anda. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, untuk mengalahkanmu, aku tidak perlu memanggil roh bela diriku. Apa? Di bawah panggung, semua orang yang mendengar kata-katanya tercengang dan itu menyebabkan seseorang berseru kaget. Huang Xiaolong benar-benar mengatakan dia bisa mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil roh bela dirinya. Bahkan Cui Li dan Xie Putih pun tercengang ketika mendengar pernyataan Huang Xiaolong.
Di panggung tamu tempat Duan Wuhen duduk dengan sikap malas, awalnya dia bersandar dalam-dalam ke kursi, tetapi bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit menegakkan tubuhnya ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Sedikit percikan minat bersinar di matanya. Hal yang sama juga terjadi pada Cheng Jian dan Menteri Kekaisaran Duan Ren lainnya. Ketidakpercayaan melanda kerumunan saat mereka mendengar Huang Xiaolong berani mengucapkan pernyataan sombong seperti itu. Mengalahkan Yang Gang tanpa mengandalkan semangat bela dirinya. Bagaimanapun, masyarakat berpendapat bahwa kekuatan Huang Xiaolong hampir sama dengan Yang Gang. Pulih dari keterkejutan mereka, semua orang diam-diam menggelengkan kepala dengan pikiran serupa yang terlintas di benak mereka, kesombongan Huang Xiaolong ini sudah keterlaluan. Mendengarkan suara tertahan kaget dan kagum yang datang dari kerumunan, kemarahan langsung melesat ke kepala Yang Gang, menebalkan niat membunuh di matanya. Baiklah, baiklah, suara Yang Gang terdengar sangat dingin, karena ini yang kau inginkan, aku juga tidak akan menggunakan jiwa bela diriku. Dalam sekejap, binatang yin surgawi itu kembali lagi ke tubuh Yang Gang. Dengan lenyapnya semangat bela diri Yang Gang, uap hitam di sekitar panggung pun lenyap. Melihat rangkaian aksi ini, Huang Xiaolong hanya mengangkat bahu. Baginya, hasilnya sama saja, terlepas dari apakah Yang Gang menggunakan semangat bela dirinya atau tidak. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Yang Gang mengerahkan ki pertempurannya secara maksimal saat berbicara kepada Huang Xiaolong. Siluet Huang Xiaolong tiba-tiba kabur tepat saat suara Yang Gang berakhir, meninggalkan bayangan di belakang panggung tempat dia berdiri sebelumnya. Sebelum seseorang bisa berkedip, dia sudah tepat di depan Yang Gang. Baiklah, dia menawarkan, jadi, Huang Xiaolong tidak perlu bersikap sopan. Tatapan mata Huang Xiaolong dingin. Dengan tinjunya, dia menghantam tubuh Yang Gang tanpa halangan. Ledakan, sebuah tabrakan yang memekakkan telinga terdengar di udara, diikuti oleh teriakan memilukan Yang Gang. Ia meluncur melintasi lantai panggung hingga ke tepi. Semua orang yang menyaksikan menahan nafas, lupa bernapas, sambil menatap kosong ke arah sosok Yang Gang yang hampir keluar dari panggung pertempuran. Detik berikutnya, lapangan Duan Ren meledak karena keheranan. Apa, gambar buram apa itu? Bagaimana Huang Xiaolong bisa mencapai kecepatan seperti itu? Cepat sekali, terlalu cepat. Apakah itu kemampuan bela diri Huang Xiaolong? Banyak yang merasa ragu dan tidak percaya. Ekspresi terkejut dan gembira muncul dari kerumunan saat mereka menatap tajam ke panggung pertempuran. Xie Putih yang tadinya menonton dari bawah panggung tiba-tiba berdiri, merasa sangat terkejut. Cui Li, Pang Yu, Dai Sani, dan yang lainnya juga ikut berdiri dari tempat duduk mereka seperti Xie Putih. Satu pukulan dari Huang Xiaolong membuat Yang Gang terpental. Yang Gang bahkan tidak sempat bereaksi. Sebelum ki pertempuran Huang Xiaolong menembus ranah Xiantian, kemampuan jiwa bela dirinya, Pantong Shadow, telah mencapai kecepatan yang sebanding dengan Fei Hou, dan setelah melangkah ke ranah Xiantian, efektivitas kemampuan keterampilan bela dirinya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ditambah lagi dengan kesombongan dan kecerobohan Yang Gang, tidak mengherankan jika ia dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Di atas panggung utama, Duan Wuhen memandang dengan penuh minat, duduk lebih tegak dari sebelumnya saat dia berbicara kepada Cheng Jian, sepertinya kita semua meremehkan Huang Xiaolong. Cheng Jian yang terkejut baru kembali sadar ketika Duan Wuhen bicara dan mengangguk bodoh. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Kaisar Duan Ren mereka telah meremehkan Huang Xiaolong. Sebelumnya, Kaisar Duan Ren menduga Huang Xiaolong memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi 10 besar, tetapi sekarang. Cheng Jian tersenyum getir dalam hati. Kenyataannya, tampaknya, Huang Xiaolong tidak hanya memiliki kemampuan untuk bergulat memperebutkan posisi 10 besar. Dilihat dari kecepatannya tadi, Huang Xiaolong memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Xie Putih untuk posisi pertama. Ketika Huang Xiaolong berkata bahwa ia dapat mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil roh bela dirinya, banyak yang mengira Huang Xiaolong sangat sombong. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kekuatan Huang Xiaolong. Suara-suara dari kerumunan terdengar naik turun. Di atas panggung, Huang Xiaolong melangkah perlahan ke arah Yang Gang dengan ekspresi dingin di wajahnya, menasihati, lebih baik kau memanggil jiwa bela dirimu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Yang Gang bangkit dari posisinya, menyeka darah yang mengalir dari mulutnya sambil menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Ada amarah, penghinaan, dan pembunuhan yang intens, tetapi pada saat yang sama dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah fakta. Jika dia tidak memanggil roh bela dirinya, dia benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan serangan Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong menunjukkan kemampuan roh bela dirinya, itu terlalu cepat baginya. Bab 178, Pertempuran Kota Kekaisaran, 10. Bab 178, Pertempuran Kota Kekaisaran, 10. Yang Gang mengeluarkan raungan seperti binatang ke arah langit, dan sekali lagi energi gelap yang terjalin dengan warna biru dingin menyebar ke 4 arah dari tubuh Yang Gang saat ia memanggil roh bela dirinya, binatang yin surgawi. Saat binatang yin surgawi muncul dan melayang di belakang Yang Gang, noda darah di bibir Yang Gang menghilang. Namun, sesaat, semburat merah muda muncul di pipinya saat dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak akan menggunakan semangat bela dirinya dan bahkan dengan murah hati memberi Huang Xiaolong langkah pertama. Sekarang, dia pada dasarnya menelan kata-katanya sendiri. Yang Gang perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang berbisa menatap Huang Xiaolong dengan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Pada saat berikutnya, Yang Gang menyatu dengan binatang yin surgawi dan jiwanya pun berubah. Meskipun jiwa bela diri seseorang dapat memadatkan diri mereka yang halus menjadi entitas jasmani setelah memasuki alam Xiantian dan bertempur sebagaimana adanya, sebagian besar prajurit akan memilih untuk melakukan transformasi jiwa. Setelah transformasi jiwa, pemiliknya akan menerima peningkatan kekuatan yang jauh lebih tinggi, di antara berbagai aspek lainnya.
Tubuh Yang Gang berkelebat saat jiwanya berubah. Seluruh keberadaannya tampak berevolusi menjadi energi gelap, melayang ke arah Huang Xiaolong namun tiba hampir bersamaan. Peningkatan kecepatannya sangat mencengangkan, melampaui level yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya saat menggunakan kemampuan Phantom Shadow miliknya. Sesampainya di hadapan Huang Xiaolong, kilatan merah menyala yang penuh nafsu membunuh melintas di mata Yang Gang, menghantamkan telapak tangannya tepat ke dada Huang Xiaolong. Palem bunga layu, energi gelap membuntuti di belakangnya, menyelubungi telapak tangan Yang Gang saat ia menyerang dengan cahaya biru dingin yang terpantul di antara kegelapan. Ini adalah energi yin dan kegelapan. Energi kegelapan binatang yin surgawi dianggap sebagai energi terdingin dan paling beracun yang ada di antara langit dan bumi. Setelah jiwa Yang Gang bertransformasi, dia menggunakan energi yin surgawi yang unik pada binatang yin surgawi dan telapak bunga layu yang merupakan keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat menengah atas yang sebanding dengan beberapa keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi. Yang Gang menggunakan salah satu kartu trufnya, yang bertujuan untuk mengirim Huang Xiaolong terbang dengan satu serangan seperti yang dia lakukan padanya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menghilangkan rasa malu yang dia rasakan. Aliran udara di sekitarnya menjadi mandek karena terpengaruh oleh pohon palem mekar yang layu. Tepat ketika Yang Gang yakin serangannya akan mengenai dada Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan membalas dengan dua telapak tangannya. Ledakan, sebuah tabrakan keras bergema dari panggung saat keempat telapak tangan mereka saling beradu. Huang Xiaolong bergoyang, terhuyung mundur dua langkah. Ketika ia menenangkan diri, Huang Xiaolong menyadari bahwa lapisan es hitam pekat telah terbentuk di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi biru dingin merembes melalui kulit telapak tangannya dan memasuki pembuluh darah dan meridiannya, mencoba menyerang tubuhnya. Melihat ini, Yang Gang mencibir, Huang Xiaolong, kamu benar-benar bodoh karena telah mengambil pohon palem bunga layu milikku dengan tangan kosong. Biarkan aku mencerahkanmu, energi yin surgawi milikku akan mengalir ke tubuhmu di sepanjang pembuluh darah dan meridian telapak tanganmu. Saat energi meningkat dan terakumulasi, kamu secara bertahap akan menyadari bahwa seluruh pembuluh darah, meridian, dan darah di tubuhmu akan membeku menjadi es. Begitu energi itu menyerang organ dalammu, rasanya seperti digigit jutaan semut, rasa sakitnya akan menyenangkan bagimu. Nikmatilah selagi masih ada. Setelah dengan murah hati menyampaikan informasi ini, Yang Gang tertawa terbahak-bahak bercampur kegembiraan dan suaranya bergema di udara. Di bawah panggung banyak yang masih tercengang karena terkejut. Melihat hasilnya, kepala-kepala menggeleng karena iba. Huang Xiaolong ini terlalu ceroboh, sekarang energi yin surgawi Yang Gang akan menghancurkan tubuhnya, dia tidak punya harapan untuk menang. Energi yin surgawi adalah energi yang paling dingin dan paling beracun. Bahkan seorang ahli Xiantian tingkat ketiga akan kesulitan untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Benar sekali, dia pasti mengira akan menang dalam pertarungan karena berhasil menjatuhkan Yang Gang dengan satu pukulan. Itulah sebabnya dia ceroboh. Suara-suara naik dan turun, meratapi kesombongan dan kesalahan Huang Xiaolong, sementara ada pula orang-orang yang bersuka cita atas kesulitannya. Di platform tamu utama, Duan Wuhen dan Cheng Jian tidak bisa menahan cemberut. Meskipun berbagai reaksi berbeda ditujukan kepadanya, Huang Xiaolong tetap tenang. Semburan cahaya ungu kehitaman menyelimuti Huang Xiaolong dan kedua telapak tangannya sedikit bergetar. Es hitam yang terbentuk di telapak tangannya hancur berkeping-keping dan jatuh ke bawah sedangkan di dalam tubuhnya, ketika energi yin surgawi Yang Gang bertemu dengan energi ungu kehitaman yang sama, energi itu ditelan oleh energi ungu kehitaman yang tirani di tubuh Huang Xiaolong. Menyaksikan kejadian yang tiba-tiba itu, orang-orang di bawah panggung dan kerumunan tiba-tiba berseru kaget dan bingung. Energi yin surgawi dikenal sebagai energi terdingin dan paling beracun, namun Huang Xiaolong memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Duan Wuhen menyipitkan matanya saat dia menatap cahaya ungu pekat yang mengalir keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan merenungkannya dalam-dalam. Ki pertempuran macam apa ini? Bahkan Cheng Jian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa ingin tahu dari suaranya. Kembali ke panggung, tawa puas Yang Gang tiba-tiba terhenti. Huang Xiaolong menatap ke sisi lain, meminta maaf dengan sikap sederhana, maafkan aku, sepertinya energi yin surgawimu tidak berguna melawanku. Wajah Yang Gang berubah tak sedap dipandang. Pada saat itu, kumpulan energi hitam gelap yang serupa menyelimuti tubuh Huang Xiaolong dan di depan mata semua orang yang bingung, berubah menjadi sepasang sayap hitam legam. Warna putih di matanya diambil alih oleh warna merah tua, membuatnya tampak haus darah. Rambut hitamnya berubah sepenuhnya menjadi putih, mulai dari akar dan mengalir turun sampai ke ujung rambut panjang Huang Xiaolong, terbang ke atas seolah-olah menentang gravitasi. Suasana pembantaian yang dahsyat meletus dari tubuh Huang Xiaolong dan menyebar ke seluruh lapangan Duanren. Hati semua orang menjadi tegang. Aura pembantaian yang sangat kuat. Xie Putih bergumam dan matanya menyipit dengan serius. Keterampilan bertarung macam apa ini? Dia bisa mengubah tubuhnya tanpa mengubah jiwanya. Di panggung utama, mata Cheng Jian berbinar. Duan Wuhen tidak berbicara, tetapi cara dia memandang Huang Xiaolong telah berubah 180 derajat. Ketakutan menyergap Yang Gang saat dia menyaksikan perubahan yang terjadi pada Huang Xiaolong, dia benar-benar merasakan peningkatan kekuatan Huang Xiaolong yang mengerikan dibandingkan sebelumnya, dan aura pembantaian yang kental itu benar-benar mengirimkan hawa dingin hingga ke lubuk hatinya. Tiba-tiba, sayap iblis di belakang Huang Xiaolong melebar dan dengan sekali kepakan, dia mencapai Yang Gang. Pedang Asura di tangannya memantulkan cahaya dingin saat diayunkan. Badai neraka, suara dingin Huang Xiaolong beriak di atas kekosongan Duanren Square. Puluhan cahaya bilah dingin muncul entah dari mana, berkumpul menjadi dua angin kencang yang bergolak, berputar ke arah Yang Gang. Suara rintihan dan tangisan yang berasal dari neraka bergema dari panggung. Mendengar teriakan-teriakan yang mengerikan itu, rasa takut dan ngeri yang tak dapat dijelaskan muncul di hati setiap orang.
Mereka dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran, yang menyebabkan mereka sangat tidak nyaman. Melihat pusaran angin kencang yang akan datang, pupil mata Yang Gang membesar karena ngeri. Benar-benar ketakutan, dia terus mundur ke belakang sambil melancarkan serangan frontal yang menggila dengan Withering Bloom Palm. Di bawah rentetan serangan Yang Gang, aliran udara menjadi tersendat karena energi beku, berhasil memperlambat kecepatan dua Tempest of Hell. Tepat saat Yang Gang hendak bernapas lega, Huang Xiaolong melompat, sekali lagi mengayunkan pedang Asura. Itu masih badai neraka, namun kali ini ada kombinasi badai neraka dan air mata Asura. Teriakan melolong seorang Asura dari neraka menembus alun-alun. Yang Gang dilanda ketakutan saat ia terhuyung mundur berkali-kali. Tanpa disadari, ia telah mencapai tepi panggung pertempuran. Tubuh Yin surgawi. Tiba-tiba, Yang Gang berteriak. Permukaan kulitnya ditutupi lapisan film biru es. Yang mengejutkan, seluruh tubuhnya melunak lemas seolah-olah tidak ada tulang yang menopangnya, hampir tidak membantunya menghindari serangan Huang Xiaolong. Tubuh Yin surgawi adalah kemampuan jiwa bela diri Yang Gang. Saat ditampilkan, seluruh tubuhnya menjadi sangat lunak sehingga seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Huang Xiaolong tidak terkejut saat melihat Yang Gang berhasil menghindari serangannya. Jika Yang Gang adalah seseorang yang mudah dikalahkan, maka rumor tidak akan menempatkannya sebagai kandidat paling mungkin untuk memenangkan tempat kedua tahun ini. Setelah lolos dari serangan Huang Xiaolong, Yang Gang memutar tubuhnya dan menerjang Huang Xiaolong. Tidak seorang pun menyadari ketika Yang Gang telah menarik pedang pendek di tangannya. Pedang pendek di genggaman Yang Gang berwarna merah darah murni. Pedang itu ramping dan tipis, dan gambar tengkorak hitam terlihat di badan pedang itu. Ketika Yang Gang mengayunkan pedang pendek itu ke arah Huang Xiaolong, pedang itu mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan seperti mayat yang telah membusuk dalam waktu yang sangat lama, membuat indera penciumannya mual. Huang Xiaolong mengayunkan pedang Asura, percikan api berterbangan dari gesekan pedangnya. Setelah satu pertukaran, keduanya melompat mundur pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, siluet Huang Xiaolong kabur, muncul kembali di udara. Tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi sementara Blades of Asura berayun terus-menerus, menutupi seluruh panggung di area serangan State of Abundant Lightning, menyerang dengan amarah iblis. Bab 179, Pertempuran Kota Kekaisaran, 11. Kilatan petir menyasar Yang Gang, mencambuknya bagai aliran air yang deras. Angin menderu yang mirip dengan teriakan dari neraka membombardir tubuhnya saat hujan deras mengguyur, disertai ratapan Asura dan guntur yang menggelegar. Huang Xiaolong berhasil menggabungkan jurus keempat Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning dengan jurus pertama dan jurus kedua, Tempest of Hell dan Thirst of Asura. Kombinasi tiga serangan ini memiliki kekuatan serangan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat Huang Xiaolong sebelumnya hanya menyerang dengan Tempest of Hell dan Thirst of Asura. Ledakan energi mengerikan yang tiba-tiba dari tiga gerakan gabungan itu membuat ekspresi para petarung yang berada di luar arena pertempuran menegang. Di atas panggung, Yang Gang menyaksikan dengan ngeri saat kilatan petir semakin pekat. Tubuh Yin surgawi. Ketakutan, Yang Gang sekali lagi menggunakan tubuh Yin surgawi, melembutkan tubuhnya hingga tampak seperti tanpa tulang, bergerak cepat di sekitar panggung untuk menghindari serangan petir. Tubuhnya yang tanpa tulang terus berputar saat ia bergerak di atas panggung atau berputar saat melompat di udara. Dengan menggunakan metode ini, Yang Gang berhasil menghindari lusinan serangan, tetapi pada akhirnya ia tetap terkena serangan di dada. Jeritan melengking yang tragis datang dari Yang Gang saat tubuhnya jatuh dari udara. Banyak kilatan petir menyambar seolah-olah mereka dengan gembira menemukan tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi dan amarah mereka. Setiap kilatan petir menyambar Yang Gang pada saat yang sama. Meskipun Yang Gang mencoba berguling, punggungnya terbuka. Aroma daging hangus memenuhi udara. Jurus ini, State of Abundant Lightning, menyerang dengan memicu esensi elemen petir yang beberapa kali lebih kuat dari petir biasa. Bahkan dengan Celestial Yin Body, Yang Gang tidak dapat menghindari berubah menjadi daging panggang saat disambar petir berkekuatan tinggi seperti itu. Semua kilatan petir menghilang dari panggung. Huang Xiaolong melayang turun dari udara ke atas panggung, menatap dingin sosok Yang Gang yang terbaring di panggung pertempuran. Lapisan biru es yang menyelimuti permukaan kulitnya perlahan surut. Karena ia terluka parah dan ki pertempuran di tubuhnya telah habis, ia tidak dapat lagi mempertahankan transformasi fisiknya yang telah berubah. Tubuh Yin surgawi dinonaktifkan. Orang bisa mendengar teriakan melolong samar-samar keluar dari tubuh Yang Gang saat Huang Xiaolong melangkah ke arahnya. Yang Gang mengejang kesakitan, terjatuh dan mengerang di lantai panggung. Wajahnya berubah bentuk dan tangannya mencakar serta merobek jubahnya seolah ingin mencabik dadanya sendiri. Darah merah langsung berceceran di mana-mana. Keheningan aneh meliputi alun-alun saat semua orang menyaksikan kejadian ini. Tak seorang pun bersuara. Hasil pertandingan ini sudah jelas bagi semua orang. Kerumunan orang menatap Yang Gang yang tersiksa dengan ekspresi rumit, sementara suara tangisan dan siulan tak henti-hentinya bergema dari tubuh Yang Gang. Di bawah panggung, Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya semua menatap Huang Xiaolong, tidak mampu menyembunyikan kengerian di dalam hati mereka. Jika orang yang bertarung melawan Huang Xiaolong tadi adalah salah satu dari mereka dan bukan Yang Gang, bagaimana jadinya akhir mereka? Penderitaan dan kesedihan Yang Gang membuat Pang Yu merinding hingga ke inti tubuhnya sementara keringat dingin membasahi punggungnya. Pada saat itu, Huang Xiaolong lebih menakutkan daripada Xie Putih tidak hanya di mata Pang Yu, tetapi juga di mata orang banyak. Meskipun api Phoenix Xie Putih menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan yang tampaknya dialami Yang Gang saat ia tenggelam dalam rasa sakit yang begitu menyiksa sehingga ia lebih baik mati. Ini melebihi apa yang ditimbulkan oleh api Phoenix Xie Putih. Aku. Yang Gang berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan sesuatu ketika dia menyadari kedatangan Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong mencibir sambil memperhatikannya karena dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan Yang Gang, tetapi dia tidak akan memberi Yang Gang kesempatan itu. Sedikit amarah pembunuh bersinar di mata Huang Xiaolong, lalu dia mengangkat pedang Asura di tangannya. Namun, tepat saat Huang Xiaolong hendak mengayunkan pedang Asura ke arah Yang Gang, sebuah suara berteriak, "Berhenti!" Suara itu sepertinya mengandung kekuatan yang menggetarkan yang mengguncang kesadaran Huang Xiaolong, menyebabkan aksinya terhenti di tengah jalan. Huang Xiaolong, kamu sudah memenangkan pertandingan ini. Cheng Jian berdiri dan berkata, pertarungan panggung hanya menentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati. Hanya tentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati, ini adalah salah satu aturan pertempuran kota kekaisaran. Huang Xiaolong mengerutkan kening, namun dia menyingkirkan bilah pedangnya. Untuk pertarungan ini, pemenangnya adalah Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong dengan rela melupakan masalah itu, Cheng Jian pun mengumumkan hasilnya. Ketika Cheng Jian secara resmi membuat pengumuman, seluruh lapangan Duanren mulai mendidih. Sebelum pertempuran dimulai, tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Yang Gang akan kalah telak. Terlebih lagi, Huang Xiaolong mengalahkan Yang Gang tanpa mengandalkan semangat bela dirinya. Jika Huang Xiaolong memanggil semangat bela dirinya, seberapa jauh kekuatannya akan mencapai. Di luar arena pertempuran, lebih dari 1.000 peserta yang tersingkir pada 2 hari pertama kompetisi berkeringat dingin di dahi mereka setelah menyaksikan pertarungan Huang Xiaolong dan Yang Gang. Pada saat yang sama, perasaan lega menyelimuti mereka. Mereka bersyukur karena tidak bertemu Huang Xiaolong di panggung, dan juga bersyukur karena mereka tidak memprovokasi dia. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung pertempuran. Ketika dia melewati Xie Putih berkata, kamu jauh lebih kuat dari yang kuduga. Saat kita bertemu di panggung, aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melawanmu. Huang Xiaolong menatap wajah Xie Putih, lalu mengangguk padanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, dia kembali ke tempat duduknya. Tatapan Cui Li yang selama ini mengikuti Huang Xiaolong perlahan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, emosinya sedang kacau. Sebenarnya, dia punya kesan yang baik tentang Huang Xiaolong. Mereka mungkin belum saling kenal lama, tetapi kesan yang baik tidak diukur dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang bersama orang lain. Hanya saja, memikirkan bangsawan muda tak berperasaan dan keluarganya, Cui Li mendesah putus asa. Setelah pertarungan kelompok ketiga antara Huang Xiaolong dan Yang Gang berakhir, kelompok keempat pun dimulai. Pang Yu melawan Jiang Damin. Hasilnya segera diumumkan dan sesuai dengan harapan semua orang, Pang Yu mengalahkan Jiang Damin, memenangkan pertarungan kelompok keempat. Pertandingan berlanjut ke kelompok kelima yang memasangkan Daisani melawan Hu Zi dan juga berakhir dengan hasil yang diasumsikan tanpa banyak ketegangan. Daisani menang. Dengan itu, 5 pertempuran pertama hari itu berakhir. 6 orang dengan bakat bela diri yang luar biasa. Selain Yang Gang yang tereliminasi, 5 orang lainnya mengamankan posisi 5 teratas. Penonton meratap setelah menyaksikan hasil yang menyedihkan ini. Yang Gang adalah kandidat populer untuk memenangkan tempat kedua dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, tetapi berakhir dengan dia bahkan tidak berhasil masuk ke dalam 5 besar. Belum lagi seberapa parahnya luka yang dideritanya akibat ulah Huang Xiaolong, apakah Yang Gang bisa berkultivasi dengan lancar di masa mendatang masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Setelah 5 tempat teratas ditentukan, 5 orang yang tersisa akan bertarung lagi untuk memperebutkan 3 tempat teratas di babak berikutnya. Pada saat ini di panggung utama, Cheng Jian bertanya kepada Duan Wuhen, Yang Mulia Pangeran Kekaisaran Kedua, bagaimana kita harus mengatur pertandingan yang akan datang. Menurut rencana awal Cheng Jian, begitu para pesaing diseleksi menjadi 5 kandidat, Xie Putih akan secara otomatis ditempatkan di 3 besar tanpa persaingan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Huang Xiaolong membuatnya ragu. Pertanyaan ini juga membuat Duan Wuhen mengernyitkan alisnya. Pilih Xie Putih, atau pilih Huang Xiaolong sebagai salah satu dari 3 teratas tanpa persaingan. Itu juga merupakan pilihan yang sulit baginya. Ikuti apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kata Duan Wuhen dengan sungguh-sungguh. Karena sulit untuk memilih salah satu di antaranya, melanjutkan sesuai pengaturan sebelumnya akan menjadi pilihan terbaik. Ya, Pangeran Kekaisaran Kedua. Cheng Jian mengerti maksud tersirat dari Duan Wuhen. Setelah itu, Cheng Jian mengumumkan bahwa Xie Putih akan langsung masuk ke 3 besar tanpa bersaing dengan siapapun, sehingga meninggalkan Huang Xiaolong, Cui Li, Pang Yu, dan Daisani untuk mengundi dan bertarung. Pengumuman itu tidak membuat Huang Xiaolong gentar. Dia melangkah keluar untuk menggambar, dan dia mendapatkan Cui Li. Ketika Cui Li melihat lawan berikutnya adalah Huang Xiaolong, emosi rumit di matanya semakin dalam, sementara Pang Yu dan Daisani menghela napas lega di samping. Melawan Huang Xiaolong, tak satu pun dari mereka memiliki peluang menang. Setidaknya kini ada peluang bagi salah satu dari mereka untuk masuk 3 besar. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong dan Cui Li saling berhadapan. Cui Li menatap Huang Xiaolong dengan sedih, apakah kau menyalahkanku karena membawa Zhao Wuji untuk mencarimu tempo hari? Bab 180, Pertempuran Kota Kekaisaran, 12. Menyalahkanmu. Huang Xiaolong tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba rileks seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Pada saat berikutnya, kepala Cui Li menoleh ke arah Cheng Jian, dalam pertandingan ini, aku menyerah. Menyerah. Tindakan ini sontak membuat massa heboh dan menimbulkan keributan lagi. Namun tidak ada yang mengejek Cui Li. Sungguh lelucon, bahkan Yang Gang bukanlah lawan Huang Xiaolong apalagi Cui Li. Penyerahannya sudah diduga. Sementara penonton masih riuh, pertandingan berakhir dengan Cui Li menyerah atas kemauannya sendiri. Huang Xiaolong masuk 3 besar.
Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran antara Pang Yu dan Dai Sani. Baik Pang Yu maupun Dai Sani memiliki semangat bela diri tingkat 11 rata-rata, sehingga bakat dan kekuatannya serupa. Selain itu, kultivasi mereka berada pada level yang sama, puncak orde pertama Xiantian akhir. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang secara keseluruhan, sehingga membuat penonton berdecak kagum. Pada akhirnya, Dai Sani menang atas Pang Yu, menempati posisi terakhir untuk 3 besar. Berikutnya adalah pertarungan untuk tempat pertama, kedua, dan ketiga antara Huang Xiaolong, Xie Putih, dan Dai Sani. Di antara ketiganya, Dai Sani bisa dikatakan yang paling lemah. Ia pun menyerah dengan sukarela, menempati posisi terakhir dari ketiganya. Dengan tak adanya Dai Sani, giliran Huang Xiaolong dan Xie Putih. Pertarungan terakhir, Huang Xiaolong dan Xie Putih, silakan masuk ke panggung pertempuran. Ketika Dai Sani mengundurkan diri dari kompetisi, Cheng Jian berdiri dan mengumumkan babak berikutnya. Suaranya menjadi lebih nyaring daripada saat dia berbicara sebelumnya. Huang Xiaolong melawan Xie Putih. Dalam sekejap mata, semua orang menoleh ke arah Huang Xiaolong dan Xie Putih. Duanren Square yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Akhirnya, pertarungan terakhir di Imperial City Battle tahun ini. Pertarungan untuk memperebutkan tempat pertama, dan pertarungan yang paling menegangkan. Huang Xiaolong dan Xie Putih berdiri dari tempat duduk mereka pada saat yang sama. Xie Putih menatap Huang Xiaolong, lalu tertawa kecil, terus terang saja, 3 hari yang lalu aku tidak menyangka kau mampu bertahan sampai akhir untuk bertarung denganku. Kupikir itu adalah Yang Gang. 3 hari yang lalu, Xie Putih memang berpikir seperti ini. Begitu pula semua orang yang hadir. Seperti yang baru saja kukatakan, aku akan melawanmu dengan segala yang kumiliki. Aku harap kau juga akan melakukannya, kata Xie Putih, dan setelah dia selesai, cahaya merah menyala di sekitar tubuh Xie Putih menyala terang, dan sedetik kemudian, api itu melonjak menjadi api hitam dan seekor burung phoenix besar melayang di belakang Xie Putih, menyebarkan semburan api hitam ke 4 arah. Dari kejauhan, tampak lautan api hitam berputar-putar di sekitar Xie Putih, dan di atas mereka ada burung phoenix api hitam yang menyala-nyala. Kemunculan Black Flames Phoenix membawa peningkatan suhu seketika di Duanren Square. Gelombang panas yang dahsyat menyebar, 1000 meter, 2000 meter. Di luar arena pertempuran, Pang Yu dan yang lainnya yang tersingkir segera mengerahkan ki pertempuran mereka untuk melawan panas yang menyerang, nyaris tidak mampu menahannya. Meski begitu, mereka bisa merasakan panas yang luar biasa menusuk kulit mereka. Di luar, para ahli lainnya juga terkejut dan segera mengerahkan ki tempurnya untuk melawan gelombang udara panas itu. Di panggung utama, seberkas rasa kagum melintas di mata Duan Wuhen saat mengamati roh bela diri Black Flames Phoenix milik Xie Putih, sudah lama sekali sejak roh bela diri tingkat 13 muncul. Dari awal hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya Xie Putih memanggil roh bela dirinya. Cheng Jian mengangguk setuju, ya, Black Flame Phoenix, roh bela diri tingkat 13. Konon, api hitam Black Flame Phoenix ini dapat membakar segalanya, bahkan Milky Yellow Steel Kernel yang paling tangguh di dunia roh bela diri kita pun meleleh seketika. Eksistensi elit dalam roh bela diri keluarga Phoenix. Duan Wuhen mengangguk, pertempuran ini adalah sesuatu yang patut dinantikan. Dia melihat ke arah Huang Xiaolong, Cheng Jian, menurutmu siapa yang akan menang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Cheng Jian terdiam karena terkejut lalu tertawa, ide yang bagus. Bagaimana pangeran kekaisaran kedua akan mengatur taruhannya? Menurutmu siapa yang akan menang? Duan Wuhen malah mengajukan pertanyaan. Menteri ini berpendapat bahwa seharusnya Xie Putih yang melakukannya. Cheng Jian merenung sejenak lalu menjawab. Meskipun Huang Xiaolong mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil roh bela dirinya, dalam pikiran Cheng Jian, dia lebih condong ke arah Xie Putih. Semangat bela diri Huang Xiaolong merupakan naga hitam ilahi 12 tingkat atas sedangkan Phoenix api hitam milik Xie Putih merupakan Phoenix api hitam 13 tingkat atas. Makin tinggi tingkatan jiwa bela diri, makin kuat bakatnya, dan makin besar pula kesenjangan kekuatannya. Saat ini, Xie Putih sudah menjadi ahli Xiantian Orde kedua awal. Kecuali jika ki pertempuran Huang Xiaolong mencapai akhir Xiantian Orde kedua, akan sulit baginya untuk menutup celah perbedaan tingkat semangat bela diri. Xiantian akhir Orde kedua, dalam pandangan Cheng Jian, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, Huang Xiaolong baru berusia 17 tahun. Seorang ahli alam Xiantian berusia 17 tahun cukup menakutkan. Di panggung pertempuran, Huang Xiaolong menatap Xie Putih dan Black Flame Phoenix miliknya dengan acuh tak acuh. Cahaya hitam berkilauan keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan raungan naga yang menggetarkan surga keluar dari dalam tubuhnya, tidak terdeteksi oleh siapapun. Ini, di panggung utama, kilatan tajam melintas di pupil Duan Wuhen saat seekor naga hitam raksasa muncul di atas Huang Xiaolong. Tekanan yang menyesakkan dari makhluk yang berasal dari klan naga primordial menyebar ke 4 arah. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix yang jelas menembus langit seolah mampu menutupi kekuatan naga hitam. Raungan naga dan teriakan burung Phoenix. Setiap orang di alun-alun menatap naga hitam ilahi primordial dan Phoenix api hitam yang berkeliaran di langit dengan ekspresi gila dan takjub. 12 roh bela diri tingkat atas. Semangat bela diri tingkat 13 peringkat pertama. Keduanya adalah roh bela diri yang sangat langka dan bertalenta, namun keduanya muncul pada saat yang sama di sini hari ini. Orang yang memiliki naga hitam ilahi purba dan pemilik Phoenix api hitam akan melakukan pertarungan paling hebat di atas panggung. Memanggil naga hitam, aura pembantaian yang kuat terpancar dari tubuh Huang Xiaolong saat ia memulai asura fisik, membentangkan sayap iblis di belakangnya. Huang Xiaolong tahu betul bahwa Xie Putih bukanlah Yang Gang. Dia dengan mudah mengalahkan Yang Gang, tetapi sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 13 tingkat pertama dan ki pertempurannya telah mencapai tingkat Xiantian Orde kedua, Xie Putih 2 kali lebih kuat dari Yang Gang.
Karena itu, Huang Xiaolong memanggil roh bela diri naga hitam ilahinya sejak awal. Akan tetapi, meskipun Huang Xiaolong memanggil roh bela dirinya dan mengaktifkan fisik Asura, dilihat dari momentum permukaan, Xie Putih tampak memiliki keunggulan. Xie Putih mengangguk penuh penghargaan saat melihat Huang Xiaolong memanggil naga hitam ilahinya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak, api hitam, Phoenix yang melambung. Phoenix api hitam di belakang Xie Putih mengeluarkan teriakan merdu, mengepakkan sayapnya dan melancarkan serangan terhadap naga hitam Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terhubung dengan naga hitamnya, dan dengan raungan yang menggelegar, naga hitam ilahi mengangkat cakarnya yang kokoh untuk menghadapi serangan Black Flame Phoenix. Xie Putih memanfaatkan celah ini. Tubuhnya melesat dan muncul di hadapan Huang Xiaolong. Jari Mirage Void, satu jarinya menusuk ke arah tengah alis Huang Xiaolong. Tak ada satu jari pun yang berbeda di bawah hujan sisa-sisa jari, memadukan antara kenyataan dan surrealis sampai-sampai orang hampir tidak dapat membedakan antara gambar palsu dan serangan sungguhan. Sayap iblis mengepak dan siluet Huang Xiaolong lenyap dari tempatnya. Serangan jari Xie Putih jatuh di ruang kosong, mendarat di sudut panggung yang menyebabkan seluruh panggung pertempuran berguncang. Orang-orang yang bermata tajam di kerumunan melihat lubang seukuran jari yang mengerikan di sudut panggung itu. Orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa dalam lubang seukuran jari itu. Akan tetapi, yang membuat orang banyak makin tercengang adalah Huang Xiaolong yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Hilang begitu saja, bahkan Xie Putih tercengang ketika serangan jarinya meleset. Dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh arena pertempuran, tetapi dia tidak dapat menemukan Huang Xiaolong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.